Nah, pulang ke tanah air, temu Ustadz Dondi, cerita, lu kok begini amat ini orang. Iya, kacau ini sekarang nih, main di media habis-habisan. Nah, aku ikut gabung sana, gabung sini ya. Waktu pendirian API, aku dukung banget kok, walaupun minta izin kepada Gurunda, saya nggak bisa gabung karena 1-2 alasan. Oke siap, saya paham Aki, kata Gurunda. Nah, kepada yang lain juga gitu. Pernah aku selek dengan Umi Rifa, Umi Michan, dan lain-lain ya. Tapi nggak perlulah kita menumbalkan orang gitu kan, untuk seolah-olah kita membela. Padahal itu dia menunggangi situasi, menunggangi Bang Blender. Nah jadi pesanku terakhir, karena umurku lebih tua ya, bukan ilmuku lebih senior, enggak. Kalau kita selek dengan kawan itu biasa. Yang nggak boleh kita menjatuhkan, memfitnah. Ada yang seperti Gurunda Zuma, Gurunda Kores, Gurunda Sugi, dan lain-lain ya. Tapi aku pantang sekali Bang Blender kalau ada atau mendengar kemudian debater Islam itu diserang sama opik munafik itu loh. Dulu kami bahu-membahu itu ketika Syiah menyerang, tapi karena suatu kasus lalu dia gunakan Gurunda Zuma sebagai jembatan dia menyelamatkan diri. Ini munafik ini. Jadi memusuhi saudara-saudaraku, entah itu di API ataupun di lain-lainnya, itu aku musuh juga jadinya. Ya kayak Tristan juga gitu. Sombongnya setengah mati. Semua disalahkan, lalu diserang serampangan kepada Gurunda Zuma. Lu masih jadi air, Gurunda Zuma udah duluan tuyul. Jadi terus saja Bang Blender, jangan rubah warnanya, yang penting kita jaga, jangan menyerang. Ini nggak dilakukan Bang Blender ya, ini nasihat kepada diriku dan tuan-tuan guru yang lain, jangan menyerang sesama debater, karena itu nggak bagus. Tapi kalau ini sih aku lihat ya, arahnya kemana, makin paham ini. Sandi melampiaskan kekecewaannya, tapi dia menggunakan Dora dan menumbalkan Bang Blender. Demikian, thank you, standby. Iya, setuju itu kata Ustadz Unggul. Terima kasih Ustadz. Ya, artinya saya pribadi sangat-sangat terima kasih untuk Ustadz Unggul nih, mensupport saya. Memang itulah Islam penuh warna ya. Kalau saya meyakinin ketika kita benar-benar lurus di jalan Allah, aku yang kupikirkan, yang kudoakan aja adalah, ya Allah luruskan niatku, tetap niatkan luruskan niatku. Itu yang kupikirkan dari sekarang ini. Aku selalu berdoa sama Allah, luruskan niatku, karena banyak juga ujian debater apologetik, banyak ujiannya. Nah, takut, aku juga nggak tahu. Dan sekarang banyak yang menawarkan dari Oten, menawarkan aku untuk berhenti ketika mereka menawarkan duit. Yang ku minta sama Allah, bukan aku nggak mau, bukan. Ya Allah, tetapkan imanku di Islam, tetapkan imanku di Islam. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Yang penting kita berdoa saja. Artinya gini loh, karena memang orang-orang munafik itu ya ada. Aku melakukan ini pertama bawa dari Al-Quran. Di surah Al-Baqarah banyak ayat mengatakan, Allah mengatakan mereka akan terus memerangi kita sampai kita masuk ke dalam agama mereka. Terus banyak ayatnya. Orang-orang kafir tidak akan pernah senang. Mereka berusaha memerangi kita. Orang Yahudi dan Nasrani berusaha terus memerangi kita agar kita masuk dalam agama mereka sampai kapanpun. Bahkan dikatakan di surah An-Nisa, sampai-sampai mereka menggunakan orang-orang munafik. Orang munafik itu apakah oten? Tidak. Umat Islam untuk mengkafirkan kita. Itu dalilnya. Makanya kita juga di sini ya, aku lakukan ini berdasarkan dari Al-Quran juga, mengambil tindakan. Ketika kita lurus, niat kita lurus, Allah lah yang menciptakan ya. Ketika orang-orang kafir ini menyerang agama kita, Allah ciptakan orang-orang untuk membentengi agama Islam. Nggak ada kita yang hebat. Aku selalu mengatakan nggak ada kita yang hebat. Allah ciptakan orang-orang seperti Bang Zuma, seperti Ustadz Unggul. Allah ciptakan untuk membentengi itu.
Ya, ketika agama kita diserang, pasti Allah ciptakan orang-orang. Nah, karena memang udah dikatakan Allah, sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah senang dengan Islam. Nah, itulah. Jadi ketika mereka menggunakan orang-orang munafik, makanya kadang-kadang dugaan-dugaan, ya Allah berikan aku petunjuk, berikan aku petunjuk, tunjukkan ya Allah. Ketika ada yang niatnya tidak benar, insya Allah, Allah jaga kok, Allah jaga. Mana yang gak benar? Kalau masalah popularitas, udah aku bilang, nggak ada. Popularitas itu nggak ada yang kita hebat. Allah yang naikkan derajat kita. Allah. Nggak ada kita yang hebat. Nggak bisa orang lain kupaksakan untuk suka sama aku. Nggak bisa. Nggak bisa orang lain kita paksakan untuk suka Bang Juma. Nggak bisa. Walaupun kita kasih duit. Nggak bisa. Allah yang membawa itu. Allah yang membawa hati kita kan. Karena apa? Derajat Allah yang naikkan. Jadi inilah teman-teman. Dan juga ya, ini akhir zaman. Semuanya berdalil. Ini akhir zaman. Imam Syafi'i mengatakan, ya, di akhir zaman nanti banyak para ulama, ustadz penyesat dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan, banyak di akhir zaman. Dan itu sudah dikatakan. Nah, apa solusinya? Kata Imam Syafi'i, apa solusinya untuk mencari tahu? Carilah ulama yang paling banyak dibenci oleh orang-orang kafir. Carilah ulama-ulama, ikutinlah ulama-ulama yang paling banyak dibenci oleh orang-orang kafir. Ikutilah dia. Itu katanya solusinya. Banyak di akhir zaman. Jadi semua apa yang aku lakukan ini bukan atas dasar sendiri, enggak. Dari Al-Quran. Karena memang benar. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghantam kita. Berbagai macam cara. Bahkan menggunakan orang-orang munafik. Makanya orang munafik ini jelas di surah di Al-Munafikun, sampai Allah mengatakan ada surah Al-Munafikun. Begitu kerasnya lah kita harus terhadap orang-orang munafik nih, sehingga Allah membuat surahnya di surah Al-Munafikun ayat 4. Apa katakan? Tempat mereka sama, orang-orang kafir sama dengan orang munafik, sama. Di surah Al-Munafikun di surah ayat 4-nya Allah katakan berbicara seolah-olah mereka lebih Islam, narasinya, pakaiannya, jubah, itu Allah katakan kan. Jadi kita juga ya memang harus, ini akhir zaman. Kita juga teman-teman Islam harus cerdas, berhati-hati. Ketika para ulama mengatakan seperti itu, berarti ada oknum-oknumnya. Nah, aku prinsipku di sini ya, ini kita kan diskusi kita ini ya, kenapa aku juga harus membongkar ini? Diskusi kita ini masuk ke ranah publik antara orang-orang kafir, bukan internal Islam. Kalau internal Islam nggak perlu dibahas, tetapi karena diskusi kita ini masuk ke ranah publik orang-orang kafir, di sini aku keras membuktikan mana yang hak, mana yang batil. Kita buktikan kepada orang-orang kafir, hey, Islam tidak abu-abu. Ketika ada oknum yang mengaku ustadz atau macam pun, kalau tidak benar, bongkar. Itu prinsipku. Tidak bisa kita simpan-simpan, enggak. Itu tidak benar. Artinya apa? Oknumnya yang disalahkan. Jangan kita dukung. Kalau kita dukung seolah-olah ajaran kita, apalagi oten. Kalau ketika kita dukung ada hal-hal yang tidak benar, kita dukung seolah-olah ajaran kita memang seperti itu dianggap orang-orang kafir ini. Apalagi orang kafir framingnya ngeri kali. Jadi ketika ada yang tidak benar, aku bongkar agar mereka tahu orang-orang kafir, Islam tidak abu-abu. Gitu. Islam ini bukan seperti Kristen, banyak denom, ribu sana menjelek-jelek. Oh enggak, aku gak mau. Mana yang hak, mana yang batil, bongkar. Mau dikatakan siapa ustadz, mau ulama, nggak peduli. Kalau memang salah, nggak benar. Tunjukkan. Nggak perlu kita dukung. Islam nggak mendukung hal kayak gitu, enggak. Islam itu jelas, tidak abu-abu. Jangan kalian pikir agama kami sama kayak Kristen. Enggak. Makanya aku semangat untuk membongkar. Tunjukkan kepada Kristen. Inilah agama kami. Keras, tegas, jelas. Nggak pernah abu-abu. Jangan kau samakan agama kami seperti kayak kalian. Nggak ada perdebatan. Artinya ketika ada oknum melakukan seperti itu oknumnya, bukan ajaran dan bukan agamanya. Tetapi kalau dari kalian Kristen, agama kalian dan ajaran kalian bukan datang dari oknum. Itu loh. Karena kita masuk karena publik. Tetapi kalau internal sesama Islam nggak perlu kita bongkar. Aku nggak mau bongkarnya. Makanya kemarin menghajar orang-orang munafik. Kenapa juga Allah katakan keras terhadap orang munafik? Keras. Makanya aku kemarin keras sama orang itu. Semuanya mengatakan Katolik. Ada si Sandi itu dipecat gara-gara dia mengatakan Katolik itu adalah kata sang holik. Ketika membahas nama Allah, yang mencuat ini nama Allah. Oten-oten mulai panik dengan nama Allah ini. Berbagai macam cara. Aku bongkar lagi si Sarif Ubaidillah dibayar oleh Oten untuk menaikkan narasi kepada Edis. Aku bongkar. Berapa dikasih Edis? 300.000. Masalah dalil Rob itu. Rob
Yang Nabi Muhammad dikatakan Tuhan siapa yang bawa? Syarif Ubaidillah dikasih ID 300.000 untuk naikkan dalil. Sekarang mereka misi mereka mencari C6. Aku bongkar semua. Aku bongkar semuanya. Nah, jadi apa ya? Memang harus keras terhadap orang munafik nih. Sangat keras, sama setara. Kadang-kadang kita memang benar. Wah, Islam sama Islam nggak boleh ribut. Aku buang kata-kata itu, jujur buang. Karena kita nggak tahu nih orang munafik. Kalau orang kafir nih jelas musuhnya. Kalau orang kafir jelas musuhnya, dia bawa parang. Wah, orang kafir udah tahu kita. Orang munafik ini yang bahaya. Peperangan pernah Nabi Muhammad kalah perang gara-gara orang munafik. Ini yang bahaya. Maksud kita nggak tahu. Wah, makanya tidak ada satu dalil pun ya tabayun terhadap orang munafik. Aku udah tanya sama kiai sama ustaz, adakah dalil tabayun terhadap orang munafik? Nggak ada. Begitu kerasnya lah juga terhadap orang munafik, nggak ada tabayun terhadap orang munafik walaupun mereka Islam. Jadi itulah teman-teman ya, orang-orang munafik itu pasti ada orang-orang nggak suka, pasti ada. Sama kayak orang-orang Kristen ya, walaupun aku bilang aku nggak di API ya, aku nggak ikut organisasi, tapi ya aku bilang kalau memang untuk Allah, untuk agama Allah, wah aku siap maju. Yang nggak benar Sandi itu kemarin sakit hati karena dipecat. Masa mengatakan karena mereka mengatakan masih buka, iya mengatakan Katolik itu kata sangholik, Allah itu dari kata kepala otaknya itu. Nah itu jadi kan nggak benar. Inilah framing Oten mengatasnamakan Allah. Paniknya Oten ini karena nama Allah. Gak bisa mencret orang tuh. Jadi mencari dalil-dalil kitab-kitab. Udah diundang aku 4 orang tuh hampir murtad semua. Mencari framingan seolah-olah kata Allah itu bukan berasal dari Al-Quran saja. Ini yang mereka ciptakan. Dari ada kitab lain agar kita bisa menerima. Jadi perdebatan. Wah, ini framing inilah mau mereka bawa. Macet ku buat. Itulah Tristan itu. Makanya aku keras terhadap orang-orang munafik. Jadi teman-teman enggak ini ya. Tadi cuma nongkrong aja, aku arwahku ada di tempat Tony. Iya. Ya pasti hari ini aku bahagia banget. Blender kena skak mati. Enggak ada malu aku. Alah, itu klaim kau. Ada rikotannya nggak? Mas Sandi, aku telat nih masuk. Enggak, yang minta sama si Semprul nih si Raid. Minta sama Muhammad ya, aku nggak punya. Bayar aja lah berapa Ah, nggak seru ah. Assalamualaikum. Emang nggak punya logika. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Kadir. Ini ada Fitriani nih. Fitriani. Assalamualaikum. Maaf ya, maaf. Saya itu mungkin saya di sini itu mungkin insya Allah mungkin paling tua ya. Saya umur 55 tahun. Oke. Semuanya saya anggap adik-adik saya semua. Dan kelihatan sebagian besar adalah muslim ya. Insya Allah. Insya Allah muslim semua. Alhamdulillah sampai nanti meninggal. Ya, muslim itu adik-adik harus kompak. Jangan salah persepsi terhadap kita sama muslim. Kita ini banyak ujian dalam kehidupan dunia wal akhirat, terutama masalah kekompakan Islam. Islam itu kata Rasulullah SAW. Aduh Pak gimana sih Anda ini? Apanya yang mau dikompakin? Kalau Apakah Islam itu menganut agama Yahudi? Yes. apa yang Yes. apa yang mau dikompakin? Kita kalau menolak dalam kebenaran. Ini sangat berlebihan ya. Enggak equalizer. Ini serius equalizer. Kau mestinya nggak pada tempatnya equalizer beneran. Enggak, ini sangat berlebihan. Kau perkara ini equalizer Bukan enggak masalah. Kalau saya enggak masalah. Iya. Jadi dicabut moderatornya, saya enggak masalah. Misalkan Anda menganggap saya, ya silakan hak Anda itu. Tapi izinkan saya untuk berbicara gitu. Karena saya mau mengambil hak berbicara saya. Ya udah, saya izin turun ya. Terima kasih semuanya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Melakukan warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Sandi malu. Jadi Kita ada saatnya menduga kita itu bercanda, ada saatnya kita serius. Karena memang Bukan saudara selalu saya dengan sakit usil. hati karena dipecat API, kemudian merongrong, ya kan? Merongrong
mencoba untuk membuat gerakan-gerakan ya barisan sakit hati untuk merusak PII gitu. Karena sudah saya sarankan kalau Anda mau memberikan saran sebaiknya Anda masuk ke PII, Anda Nah Bang, tiap hari sebetulnya. Bahkan mereka harus berterima kasih karena tadi awal sebelum Bang Blender naik yang penontonnya cuma 80 sampai 800 kan. Mungkin mereka sudah senang di situ juga. Itu sih paling dari temunya yang buat netizen di bawah lebih dewasa menyikapinya saja, paling itu aja Bang. Mohon maaf tadi bukan nggak mau belain tapi temen di-kick gitu. Bukan mau bongkar, sebetulnya tadi temen udah kirim juga ya itu dari Bang Juma langsung kan. Yang chat WA itu Bang, yang di grup yang dari Ustadio sebetulnya ayat. Bahkan si Peri juga naik, tadi kan Peri itu DM naikin Peri katanya ada satu bukti, nah, ternyata si Dora bilang Nona Sebi itu Bang disebut lonte waktu di roomnya Sebi. Akhirnya tadi si Peri buka juga itu data ternyata si Dora juga tukang adu domba, tukang ngelonte-lontein orang kayak gitu. Tapi si Peri malah dimaki-maki juga sama Sandi dan lain-lain dengan alasan kita bongkar juga aib Peri katanya dan lain-lain kayak gitulah. Memang si Doranya kurang ajar juga, itu satu wanita biadab itu ya. Jadi kalau kalian tidak suka menonton yang sebelah mending di blok aja. Itu sih Peri diancam ya. Tapi kalau temen dulu pernah diancam juga, temen bilang aja kita cuma beda umur bukan beda nyali gitu ya kan. Gitu aja sih. Gitu paling, silakan Tante Mikana mungkin mau menanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul apa yang dikatakan Bang Blender, maaf teman semua. Adanya apologet ini, apologet Islam yang membuat sakit hati itu, yang tersakiti hatinya itu ada 3 kelompok. Pertama Kristen, yang kedua setan, yang ketiga adalah kaum munafikun. Nah, mereka ini sekarang lagi bekerja sama untuk kehancuran dakwah Islam, untuk misi membentengi saudara-saudara kita supaya tidak murtad. Tiga kelompok ini sekarang lagi bersatu untuk menjatuhkan apologet kita. Nah, sekarang kita waspada tetap kepada 3 kelompok ini. Kenapa? Dengan cara menjatuhkan, sekarang logika kita berpikir, Sandi apa keuntungan dia? Dia bukan anggota API, tapi dia membahas apa yang tidak pantas, apa yang tidak patut bagi dia membahas. Kalau nggak cari popularitas, cari tenar, cari koin, cari penonton. Apa hubungan dia? Walaupun seandainya sekarang aku berantam dengan Bang Blender, apa maksud dia membahas kami berdua? Dan di komen lagi di TikTok agar ada yang nonton. Inilah orang-orang munafik tadi, mencari popularitas, bekerja sama dengan Oten, tambah rasukan dari setan. Komplit sudah. Tapi tenang, kami tidak akan pernah mundur. Buat Kristen-Kristen, kalian 1 kali senggol, beribu-ribu senggol akan kami tancapkan ke pinggang kalian itu. Buat kaum munafikun, walaupun kau katakan kau Islam, tetapi kalau sudah menyimpang dari ajaran Islam, menggibahi sesama saudaramu, ingat ya, setajam-tajamnya pisau silet, kami akan bisa lebih tajam daripada pisau silet sendiri. Ingat, kami tidak akan pernah mundur. Kami berjuang demi Allah, kami berjuang demi Islam, kami berjuang dengan atas nama saudara-saudari kami. Tetapi kalau kalian menyenggol kami, ingat, kami bukan orang pengecut. Kami dilahirkan sebagai umat Islam. Kami dilahirkan dengan tetesan darah orang tua kami, dengan perjuangan orang tua kami mengorbankan nyawa, dan kami siap menegakkan keadilan dan menegakkan ketauhidan di Indonesia ini. Ingat kalian para setan-setan, iblis-iblis, kaum munafikun, kami tidak akan pernah takut dengan statement kalian yang secuil. Kalau masalah ancaman sedikit gak ada ngaruh kalian buat kami, biadab. Lanjut. Sesak napas udah. Minum lagu dulu ya. Ayo kita gigit si kepas. Sampai sesak napas ya Tante ya. Sampai sesak napas Tante bicara ya. Kepas.
Ini Kepas nih. Kepas. Iyalah, masa kau lupa wajahku? Enggak. Apakah kami ada di sini kau bahagia atau tidak? Bahagia? Buktinya nyaman kok aku. Nyaman ya. Ketika aku berhenti dari live, setiap hari kau bayar 500, apakah itu masih tetap? Ya kalau kau mau menerimanya, aku kasih 500.000 per hari, asal jangan live kau. Asal aku tidak live. 500.000 satu hari ya. Asal aku tidak live ya. Kalau aku live kau denda. Tambah Kepas. Tambah. Kalau aku live kau denda. Ya. Kepas. Lagi makan kucing bang, lagi makan kucing. Kau usah aja pun beli ini aja pun nggak bisa, banyak kali cerita kau. Dari mana dana kau rupanya? Koyak, sempakmu koyak blender. Dari mana dana kau bayar? Babiku kan tiap hari beranak, melahirkan babi kan anaknya kalau kan aku mati, 1 ekor. Kalau aku mati, ya kan, berapa babi lah kau potong tanda syukuran kau? 20, yang besar-besar itu, yang timbangan 80 kilo. 80, kalau Bang Jumaah? Berapa banyak? Berapa ekor? 100 ekor. Berapa? 100 ya, kalau 100 ekor ya. Kalau aku Leparuk 15 ekor aja itu belum. 15 ekor Leparuk. Mana Bang? Ibuku fitnah itu mah fitnah yang tidak ada dasarnya. Jangan suka fitnah guys ya. Aku mah awet tua bukan awet muda. Oten emang sukanya ngadu domba gitu ya. Biarin aja, cuekin. Yang kayak gitu udah blokir atau unfollow, tinggalin. Kalau emang benar-benar tidak berfaedah, udah tinggalin, selesaikan. Yang berfaedah baru ditonton ya. Ini lagi nih satu nih, baru juga live naik nih si ompong nih. Mereka itu kalau nggak menggoreng gurunda, kalau nggak menggoreng api, nggak laku komalnya. Makanya harus menggoreng mereka itu tetap biar laku, biar ada yang nonton gitu. Feedback suara lu, segar-segar. Feedback suara lu, feedback. Ntar dulu bang, ntar dulu. Yuk buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Buat Pak Pendeta Cu, silahkan naik Pak Pendeta Cu. Ini kayaknya dia orang ini apa namanya, orang Chinese kayaknya. Macutong. Bang, kenapa masih berani buka tema siapakah penyesat itu? Kemarin udah kalah tema yang ini. Kenapa masih tetap yang itu, Bang? Kata siapa kalah? Kata siapa kalah? Loh, kata penggemarmu. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Hah? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Ya. Yesus ya. Kata Yesus, kalau ada yang mengatasnamakan dirinya datang ya, menghampiri kalian ya, mengatasnamakan Yesus bohong, itu bukan Yesus. Itu adalah sibilisisis, itu adalah iblis. Karena apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali akan dibarengi dengan petir, gempa bumi, banjir bandang. Itu belum. Nah, itu belum apa loh. Dulu aku udah telepon. Akan terjadi peperangan di mana-mana. Buktinya, yang datang kepada Yesus itu dibarengi dengan peperangan nggak? Dibarengi dengan petir nggak? Langit hitam kalau nggak? Halo, wih jawab, kampret, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Iya, iya. Lagi ada telepon nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi main Pada TikTok malam aku. hari ini, sahabat semuanya dimanapun berada, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Berikan Allah kemudahan dalam setiap urusan kita yang baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Kang, dilanjut dulu Kang. Saya ibadah sejenak. Saya ada utang ngaji dulu sebentar. 3 halaman, 4 halaman. Habis ini saya pulang lagi ya. Siap Guru, dah siap. Oke, sip. Yuk, lanjut. Ya, segar-segar. Ayo jawab. Wih. Itu kan pas waktu yang bunyinya Saulus, mengapa kamu menganiaya aku, kan itu kan berupa roja yang menemui Yesus. Nah itu siapa itu? Turun Ya dia. itu siapa? Itu Yesus bukan? Iya roh. Itu Yesus bukan? Iya roh Yesus. Iya. Yesus kan? Itu Yesus kan? Itu Yesus. Nah kata Yesus, kalau ada yang datang menghampiri kalian itu bukan Yesus. Karena apa? Yesus yang datang kedua kalinya akan dibarengi dengan petir, gempa bumi, banjir bandang, peperangan di mana-mana. Nah yang datang kepada Paulus itu dibarengi dengan petir, itu kan lain banjir lagi bandang nggak? ceritanya. Nah lain lagi. Itu kan di kitab Wahyu. Itu kan di kitab Wahyu, di akhir Alkitab itu kan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kan tentang itu menandakan akhir zaman nggak? Itu akhir zaman nggak? Iya, yang pas waktu Paulus itu belum bercerita tentang akhir zaman, yang bertemu itu belum bercerita tentang akhir zaman itu. Lu mau ngadi-ngadi, lu mau nggak? Siapa yang ngadi-ngadi? Jangan membantah kitabmu sendiri. Oke lah, ikutin Bang. Yang penyesat itu mana wae Tono? Bang, Muslim kan menyembah Tuhan negeri Mekah, hanya Tuhan negeri Mekah, ya kan? Ya Kata siapa? Kata siapa? Kan ada Allah itu Tuhan semesta alam, bukan hanya untuk negeri Mekah. Kan Muhammad kamu mengutuskan Tuhan negeri ini. Kebetulan Mekah kan Rasulullah adanya di Mekah, atau jadi negeri Mekah. yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini. Iya, artinya negeri ini, negeri Indonesia juga termasuk. Indonesia juga termasuk karena negeri ini di Mekah termasuk, Israel termasuk untuk seluruh dunia, untuk semesta alam. Dalam kurung tuh, Bang. Dalam kurung. Ini dulu jawab yang tadi. Ini dulu jawab yang tadi belum selesai. Udah Bang, Abang kalah udah pegang itu. Kalah 2 kali udah. Tema ini dia udah kalah. Ini dulu jawab. Siapakah penyesat itu? Ini dulu jawab. Kabur. Nah kan? Kampret. Ya Pak Pendeta Cua, naik sini. Udah saya jambak itu Pak. Naik sini Pak. Kita diskusi santai ya. Kita diskusi santai sampai Bapak ngantuk ya Pak Pendeta. Silahkan naik sini. Nanti dia bilang, disclaimer dulu, saya bukan pendeta katanya. Karena pendeta itu. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube Julkifli PM Abbas Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di YouTube Panglima Apologet Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi lagi guys, sampai pagi ya. Yuk dibantu tap-tap layarnya, diposting ulang, di-share-share, dan buat absen-absen ya, logonya silahkan diklik ya. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi, naik ke atas, silahkan. Sini. Ya, yang buat di channel Handi Celebes Official juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handi Celebes Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semuanya yang ada di YouTube ya. Ya, Bang Handi, di lab sini kan? Iya, pindah ke sini. Ya, buat ada yang di Handi Celebes Channel dan Official, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Terus dukung channel-channel Muslim ya, terutama yang ada di Julkifli PM Abbas Official.
Kita nunggu Pak Pendetanya nih. Udah dijambak, belum naik, masih di jalan gitu. Gimana Bang Handi? Ada kabar apa? Ya, kabar baik. Jadi malam ini saya himbau kepada penonton semua ya, terutama kepada pecinta atau yang suka debat diskusi lintas agama. Saya mohon malam ini, Komal ini, penontonnya kalau bisa ya teman-teman di-share di luar sana, kumpul semua di sini, ada yang mau disampaikan. Tapi harus target 10K dulu. Jadi tolong yang ada di sini bergerilya lah. Malam ini Bang Juma akan 3 halaman. Ya dihimbau ya, kalau bisa 10K. Begitu juga yang ada di YouTube. Di YouTube tetap stay aja di sana. Kalau bisa penonton yang di luar sana yang terafiliasi dengan API, ya YouTube atau channel-channel itu Zulkifli Mabas, ada sebagai channel official. Panglima Apologet juga ya, stay semua di sana. Malam ini ada yang mau disampaikan. Penyampaiannya cukup edukatif kok, untuk memompa semangat kita untuk berjuang mempertahankan akidah kita dan melindungi saudara kita. Dan apapun itu, sering-sering di sini. Kalau bisa secepatnya disampaikan. Target ya minimal 5K dulu lah. 6, 7, 8, 9, 10. Masa nggak bisa sih? Jadi teman-teman yang ada di berkeliaran di sana, kalau yang Anda mencintai Apologet Islam Indonesia, terutama pembinanya Bang Yuma, kumpul di sini semua. Gak usah ngasih apa-apa, cukup tatap layar aja. Tapi kalau nggak ada yang mau ngasih singa lapar ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi sih. Kira-kira gitu kan pembukaan dulu malam hari ini. Iya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ayo dibantu di tatap layar, posting ulang, di share dan absennya ya, logo oranye diklik ya teman-teman, biar Komalnya itu terlihat hidup, bukan robot ya. Ini bukan channel yang atau akun yang suka membeli viewer ya, penonton. Nggak kayak mereka-mereka ya, apalagi si Edis ya, penonton aja dibeli sama mereka ya, sama si Edis. Biar banyak, yaitu penonton robot semuanya. Nah makanya biar nggak kelihatan robot, jangan lupa nih logonya diklik. Buat teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli Mabas Official, Bang Handi Celebes Channel, Handi Celebes Official, Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya yang ada di TikTok juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat guys, kita di sini akan mengedukasi kalian semuanya. Ada berita bagus buat kalian semuanya ya. Jangan lupa di tab layar, digaspol dulu nih sampai 100K ya. Ayo, siapa tahu ada Pak Pendeta udah hadir, mau naik silakan naik sini. Untuk yang ada di YouTube itu, di sana bisa memberikan apapun itu bentuknya, like, share dan subscribe. Terus ada kata gabung. Terus ada logo dolar, bisa Anda berpartisipasi di sana ya. Langganan juga. Ya langganan atau gabung kan sama aja ya. Baik di Zulkifli Mabas dan Handi Celebes Channel dan semuanya deh. Ya teman-teman. Terutama like, share dan subscribe. Itu intinya. Ya. Di sini juga jangan sampai kalah. Ya, yang di TikTok tolong dong di subscribe YouTube Akang Panglima Apologet Islam. Masa cuma 19 orang yang nonton? Aduh. Nyerahkan tapi nggak apa-apa, channel baru susah yang berkembang ya, harus sabar. Betul. Ya Pak Yusuf biarlah di sana, dia jangan diambak, nanti terbagi gitu loh. Jadi saya rasa pendukungnya juga sesama muslim, jadi jangan, biarlah tetap ada militannya masing-masing gitu loh. Itu teman-teman, maksud saya itu adalah muslim yang nonton di channel-channel Kristen buat apa coba, naik pula lagi diskusi di kalau tidak punya ilmu ngapain gitu. Tapi menurut saya sih yang naik di itu ada juga yang pura-pura dia jadi muslim. Siapa nih? Dua nih, di absen dulu Kang. Kayaknya ada kepentingan nih. Ya, ini Bang Sadu.
Bang Sadu, selamat malam Bang. Dibuka mute-nya Bang. Tuh saya undang buka mute Bang. Bang Sadu, dibuka mute-nya Bang. Bang Sadu, Bang Sadu. Ini bukan ini di mukanya. Nah gitu dibuka Bang, mute-nya. Tak. Halo. Saya undang nih Bang, saya undang tuh Bang, saya undang buka mute tuh. Terima undangan buka mute. Emang punya orang susah sih, diklik fotonya dulu tuh, malah dia pergi kan? Iya, itu tuh bagus. Ini tuh biar mereka nggak kalau nyerocos di mute nggak cepet langsung buka gitu. Ada jeda. Kalau saya mic-nya pakai on off. Iya, saya juga di mic saya juga. Wah, ada ibu nda tersayang nih. Assalamualaikum wabarakatuh, Gurunda, Akang, Bang Handi Daeng, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda Rama di Rundal Po, kayaknya labok hotel lagi tuh. Siapa tuh Bunda di sana? Oh, si Masmur, tapi udah banyak pembicara tuh. Saya tadi Nggak lagi mau parah. katanya sama saya, aduh, makin sih. Di roomnya Bang Arif tadi ada 5 hotel kok. Semuanya akalnya mati total nih. Barang sederhana saya paling sederhanakan bahasa Indonesia nya. Kenapa aja nggak masuk? Bener. Pura-pura ini ya, Susah kali. pura-pura ini dia, pura-pura nggak paham. Dia paham itu Daeng, cuma dia malas. Sudah memang apa ya? Kan dari kecil itu terdoktrin. Jadi begitulah mereka. Padahal pakai bahasa Indonesia loh itu Bunda. Padahal Bang Handi itu paling keren kalau bertanya ya pakai logika. Sederhana kok. Sangat sederhana gitu. Contoh nih tadi ya, saya tanyakan nih. Di Matius 3 ya. 16 sampai 17. Yesus sedang dibaptis di muka bumi. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara dari surga, Bapa, inilah anakku yang kukasihi gitu. Saya tanya, mereka ini ketiganya ini berpisah apa menyatu? Udah putar-putar gitu loh. Terus kedua, di antara ketiga ini yang mana yang Tuhan? Penjelasannya firman, benar Rama. Penjelasannya firman terus gitu. Lo yang nanya firman siapa? Memang agak sulit memang. Tapi kita nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Kita harus sabar. Dan tidak boleh mengada-ngada juga. Harus berdasarkan data. Apa ini yang baru naik? Silakan disambit. The God. Ya, halo. Punya saya noise Bang Handi kalau buka mute di sapa aja Bunda Rahma Bang Handi. Tenggelam. Punya saya noise kalau buka mute Bunda Rahma sama Bang Handi aja yang ini. Kenapa bisa? Ini pakai headset ini, mic ini. Waduh. Ya nggak noise, silakan didengar di kuping itu. Kayak suara hujan keluarnya. Waduh. The God, sweet, selamat malam. Ya, malam. Semangat Bang. Malam. Dipanggil apa Bang namanya yang keren Bang, yang akrab? Ya, God itu comberan Bang Handi, panggil aja comberan. Jangan juga lah. Guat itu kan beda guat apa ya? Guat bahasa Ini Inggris. hotel langka kan. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris kan ya dididakkan comberan. Iya memang kita nggak ngerti Bang apa-apa, tapi makanya tadi saya bilang ke Abang. Iya, panggilan bagus akrabnya apa Bang? Mantap. Ya panggilan akrabnya apa Bang? God. God ya oke. God. Hah?
Ada Pak. Apa Bang? Kambing, domba itu. Ya, lanjut. Oke. Iya, baru nengok Google Translate. Ingat-ingat. Lanjut. Berarti dari Dan Kristen ya Bang ya? Apa? Dari agama Anda Kristen gitu atau bukan? Oh iya dong. Yang sampai Iya sekarang dong. Tuhannya masih di surga, masih hidup. Enggak di kuburan. Wih, mantap. Tuhan Anda di surga itu siapa namanya Bang? Tuhan Yesus. Oh jadi Yesus di surga Tuhan? Oh iya dong. Tapi dia manusia loh Bang. Hah? Tapi dia manusia. Terus? Emang Tuhan nggak bisa jadi manusia? Sekarang ini masih jadi manusia dia Bang. Emang Tuhan nggak bisa jadi manusia? Enggak, Nggak maksud bisa saya dong. Ya, silakan. Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, Bang. Kalau Tuhan jadi Berarti manusia, dia bukan Tuhan kalau dia nggak bisa jadi manusia. justru kalau dia jadi manusia itu setan, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Manusia itu apa? Salah satu Tunggu. asmaul husna kan al-wujud. Tunggu dulu. Manusia itu apa, Bang? Manusia itu apa? Manusia itu apa? Manusia itu insan yang hidup. Manusia itu makhluk yang punya tubuh, jiwa, manusia dan itu roh. Manusia itu makhluk atau Tuhan? Manusia itu makhluk. Bukan Tuhan kan manusia itu? Bukan. Oke. Berarti kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi Kalau bukan Tuhan menjadi manusia, dia berarti tetap Tuhan. Karena nggak apa? bisa. Karena dia Tuhan Nggak bisa. segalanya. Nggak bisa. Saudara, nggak bisa. Kenapa kau batasi? Bukan saya, justru Anda yang membatasi. Tuhan itu terbatas. Coba saya minta lagi definisinya Bang ya, pelan-pelan. Siapanya guru sekarang ini? Pelan-pelan Bang. Saya kasih kesempatan Anda untuk memberikan definisi. Manusia itu apa? Ciptaan atau Manusia pencipta? itu makhluk. Pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Oke. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, itu kemahakuasaan Tuhan yang pencipta Oke, menjadi berarti Anda sudah ciptaannya. sadar bahwa Tuhan Anda menjadi ciptaan. Sadar? Ya, berarti Anda mengakui bahwa Tuhan Anda menjadi ciptaan. Yang saya akui sekarang Tuhan saya maha bisa, maha segalanya. Termasuk menjadi ciptaan. Kalau Tuhan Anda tidak bisa jadi manusia, Jangan dulu. Anda gitu. Jangan dulu. Berarti Anda sudah menyadari bahwa Tuhan kita Anda langsung dua arah aja saja. Iya. Tuhan saya nggak bisa jadi manusia. Tuhan saya nggak bisa jadi ciptaan. Berarti itu bukan Tuhan. Sabar dulu. Siapa ini? Tuhan saya dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Iya Juma ya. Tuhan saya tidak bisa menjadi ciptaan. Ya, berarti bukan Tuhan dia. Nah, berarti kesebaliknya. Karena kalau Tuhan tidak bisa menjadi ciptaannya, dia tidak maha. Oke, sekarang kalau Tuhan itu menjadi ciptaan, kalau sekarang Tuhan itu menjadi ciptaan ini Tuhan atau bukan? Ciptaan itu ciptaan. Ya, bagus. Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Lah, tadi Anda katakan yang ciptaan itu ciptaan. Kok jadi Tuhan yang maha kuasa? Tuhan ya betul. Karena Tuhan yang maha kuasa itu tidak dibatasi oleh apapun. Lah, kalau dia sudah jadi ciptaan, ya ciptaan bukan Tuhan lagi dong. Kalau Tuhan sudah menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan karena dia bisa kembali lagi menjadi Tuhan. Nggak bisa dia menjadi Tuhan kalau karena dia dia ciptaan. nggak bisa lagi menjadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Ya justru karena dia telah menjadi ciptaan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan atau ciptaan? Sesuatu yang Tuhan yang menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan, tapi ciptaan yang menjadi Tuhan, dia tidak pernah menjadi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia diciptaan? Dia diciptakan. Logikanya si Juma. Gimana ceritanya ini? Teman-teman. Dia mengatakan Tuhannya menjadi ciptaan. Sekarang gini Juma. Saudara. Pada saat Tuhan Anda menjadi ciptaan, dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Dia masih Tuhan atau dia ciptaan? Kau dengar Juma, Juma. Iya. Juma, dengar ya. Iya. Dengar.
Kalau Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Karena tadi ciptaan. Karena dari ciptaan, dia ciptaan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Bisa kembali menjadi Tuhan. Tapi kalau dia ciptaan berusaha menjadi Tuhan, saudara, itu bukan Tuhan, gitu. Saudara, bagaimana bisa Anda mengatakan Tuhan sementara dia ciptaan? Kenapa? Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Kalau kan saya bilang tadi begini, makanya buka dulu logikamu. Macet. Buka logikamu. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Dia tetap Tuhan. Karena bisa dia tetap dia Tuhan. Yang menjadi ciptaan, saudara, bisa kembali menjadi Tuhan. Saudara, yang namanya ciptaan Tuhan atau bukan? Yang namanya Tuhan menjadi ciptaan, dia tetap Tuhan. Ya, bagaimana dia tetap Tuhan sementara dia ciptaan? Gimana ceritanya? Bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Saudara, bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia ciptaan? Jangan terbalik-terbalik kau Juma. Anda yang terbalik-terbalik. Kalau Tuhan Anda mengatakan ciptaan. Dengar. Ya. Kalau Tuhan menjadi ciptaan, ya ciptaan dia kan kembali menjadi Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan, sebelum dia menjadi Tuhan, sabar, ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dia tidak akan pernah jadi apa-apa selain jadi bangkai. Bang. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi ciptaan. Ya, sekarang saya tanya, Tuhan Anda menjadi ciptaan, ciptaannya siapa? Dia sendiri. Ya? Bedakan Tuhan menjadi ciptaan dengan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan yang diciptakan, dia tidak akan bisa kembali menjadi Tuhan. Izinkan saya tertawa dulu. Kenapa dia akan karena dia akan mati dan dia akan dikubur, dia akan jadi pertalite. Jadi gila. Seperti yang di Arab sana. Gitu jadi loh. Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi ciptaan. Loh. Kenapa kau manusia makhluk ciptaan membatasi Tuhan yang menjadi pencipta? Anda yang membatasi Tuhan Anda. Juma. Kau sadar kau itu makhluk ciptaan kau Juma. Yang membatasi Anda sendiri loh. Sekarang pertanyaan saya, ciptaan itu terbatas atau tidak? Tuhanku tidak terbatas. Nah, sekarang ciptaan itu terbatas tidak? Itu suka-sukanya Tuhanku. Ciptaan itu terbatas tidak, Bang? Abang, ciptaan itu terbatas atau tidak? Bang. Otakmu sempit tapi kau mau batasi Tuhan kami. Enggak, sekarang ciptaan itu terbatas atau tidak? Ciptaan itu terbatas. Tapi Tuhan menjadi ciptaan, dia akan kembali menjadi Tuhan. Itu yang menjadi bukti sampai sekarang Yesus Kristus itu hidup di surga sana. Tuhannya jadi terbatas. Ini aku sampaikan sama kalian Islam. Di mute dulu biar saya jelaskan dulu gini. Di mute dulu beliau. Udah diturunkan atau gimana tuh? Jadi gini saudara, dia mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu jangan kau batasi. Dia menciptakan Tuhannya sendiri. Dia membatasi Tuhannya sendiri. Inilah yang saya katakan semalam ya teman-teman. Al-Quran itu datang. Dan juga kemudian Islam itu datang. Untuk menemukan akal. Karena agama sebelum Islam itu belum menemukan akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan berkah agar manusia menemukan akal. Jadi sebelum Islam datang, orang beragama itu nggak pakai akal, bukan standar akal. Mereka belum menemukan akal itu. Itu Islam datang, baru akal itu ditemukan. Tengoklah ya, agama Kristen ini melapis diri mereka dengan kitabnya Yahudi. Melapis diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi, dan melapis diri mereka dengan istilah-istilah Al-Quran. Tapi yang namanya akal mereka belum punya dalam hal beragama nih.
Anda lihat sendiri kan apa yang ditorehkan tadi ya saudara Kristen itu. Tuhan itu jangan dibatasi, Tuhan itu jangan dibatasi, Tuhan itu tidak terbatas. Nah kita buktikan, betul enggak apa yang dilontarkan oleh mulutnya itu seirama dengan akalnya. Apa yang dikatakan? Tuhannya yang tidak terbatas itu menjadi ciptaan. Yang menciptakan siapa? Dia sendiri. Terbatas gak ketika dia menjadi ciptaan? Terbatas. Kenapa bisa bernarasi seperti itu? Karena dalam agamanya memang belum sampai kepada tataran akal. Malah mereka mengatakan melampaui akal katanya. Melampaui akal berarti tidak masuk akal. Allahu Akbar. Inilah ya, inilah indahnya, beruntungnya kita sebagai pemeluk agama Islam. Karena Islam itu akal, akal itu Islam, Islam itu akal, akal itu Islam. Di luar Islam tak berakal. Saya kira begitu. Assalamualaikum Mang Bangda, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Tapi tadi Bunda, hal yang paling lucu dari narasi dia tadi, ya suka-suka Tuhan lah dia mau jadi manusia. Masalahnya Kristen tahu Tuhan maunya itu dari mana? Tahu Tuhan mau itu dari mana? Dari Paulus, Dinda, dari Paulus Filipi 2 nomor 6 Paulus setelah kedatangan Kristus itu memang rada-rada melawan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Makanya sebenarnya Burunda yang paling overpower di atas dukun itu Kristen. Kalau dukun cuma bisa baca pikiran manusia, kalau mereka pikiran Tuhan mereka bisa baca. Iya betul. Karena Tuhan yang mereka maksud itu adalah makhluk. Tapi tadi ada jawabannya Bang Jumat lompat pagar. Masya Allah. Jawaban lompat pagarnya adalah waktu Tuhan menjadi ciptaan bisa kembali menjadi Tuhan. Itu jawaban lompatnya tadi. Pertanyaannya, ini dulu pernah saya bawa tema itu. Ketika Tuhan Anda menjadi ciptaan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Roma 14:9 lah. Allahu Akbar. Tuhanmu pada saat dia sudah menjadi manusia, kata dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan, oknum lain. Astagfirullahaladzim. Ngantuk saya seketika hilang ini kalau berhadapan dengan saudara. Kan dulu Bang Jumat nanya, waktu Tuhan menjadi ciptaan, siapa yang menjadi Tuhan? Jawabannya apa? Ada Tuhan cadangan. Allahu Akbar. Nggak bisa, saudara Kristen itu nggak bisa mengelak. Sebenarnya itu nggak ada lagi Tuhan cadangan, itu nggak ada. Kenapa? Kolose 2:9 dan juga Filipi 2:6 nomor 7 nomor 8. Nomor 9-nya itu muncul Tuhannya Islam di situ. Lucunya itu di situ. Ketika Tuhan mereka yang adalah Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian konsep ketuhanannya, tetapi mengambil rupa hamba menjadi hak manusia lalu taat di atas tiang salib. Ya, data 9-nya ada Tuhannya, umat Islam muncul di situ. Keren. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Kristen ini kapan lah bisa sadar ya? Allahu Akbar. Ya, silakan saudara-saudara, lanjut. Ada dua ini teman kita absen dulu ya. Bang Geri, selamat malam Bang Geri. Malam Bang Geri. Malam Bang. Ya, ini pakai Bang Geri bentar ya. Bang Geri orangnya baik nih. Ini siapa pakai nama Bang Juma 07 ini? Silakan. Ya, shalom, selamat malam. Ya, malam Bang. Terus satu lagi, Maxen, silakan. Selamat malam. Ini bukan Bang Juma cadangan ya, beda sama yang tadi teman cadangan. Baik. Jadi teman sini ada 3 Kristen, topiknya itu. Topiknya adalah setuju ke Anda statement dari awal. Ada tadi Kristen di sini mengatakan Tuhan Kristen itu turun menjadi ciptaan. Itu topiknya. Silakan ditanggapi satu persatu. Monggo. Siapa? Ya. Menanggapi? Ya, silakan. Oke, saya tanggapi. Ya, silakan. Lebih tepatnya menjelma menjadi manusia, bukan ciptaan. Menjelma. Iya. Artinya begini Bang. Ciptaan. Oke. Artinya gini saudaraku. Jadi kalau misalnya Tuhan Anda itu menjelma, ketika seekor kera menjelma menjadi seekor kambing, keranya nggak ada lagi kan? Yang ada kambing. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Masya Allah.
Saya tanggapi dikit. Kalau menurut Bang Suma menjelma, jadi dia kasih contoh kan kera. Iya. Ya seekor kera kalau menjelma menjadi kambing berarti dia kambing kan. Nggak ada lagi keranya kan Bang? Ya nggak ada lagi memang keranya. Tapi kan kalau untuk Tuhan kan dia kan sangat berkuasa. Ya hilang kuasa Bang karena jadi makhluk. Hilang ya, kuasa. maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau karena Iya, Tuhan itu adalah setelah dia jadi manusia, Bang. Dengar dulu satu-satu. Oke. Bang Suma satu-satu, jangan. Anda tadi saya dialog dengan Bang Suma, Anda yang masuk. Iya, lanjut. Pas lagi saya ngomong, Anda potong-potong. Ya tadi saya lagi diskusi dengan Bang Suma, Anda masuk, nggak ada yang izinkan. Lanjut Bang, lanjut. Iya, jangan sensitif Bang, jangan sensitif. Oh, saya nggak sensitif, saya. Iya. Hanya kan biar nggak ini kan adil lah kita. Iya, saya, silakan. Setelah saya selesai baru Anda gantian gitu kan enak, biar didengarnya enak. Jadi Ya meskipun Tuhan, sesat, yang penting didengar aja gitu Bang ya. Lanjut. Iya Bang, nggak usah tertawa dulu. Lanjut aja dulu Tuhan Anda. Tuhan Anda apa tadi menjelma, ini kan. Lanjut, silakan. Ya, kan dia bilang menjelma. Terus Anda bilang kan kalau dia jadi kera, dia menjelma menjadi kambing, berarti keranya udah nggak ada, ya kan? Tapi kan kalau untuk Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki, ya kan? Karena Tuhan itu adalah roh, jadi roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia berada, apapun yang dia mau lakukan itu yang penting sesuai dengan kehendaknya dia, kemauannya dia, apapun dia bisa lakukan. Mungkin seperti itu. Iya, roh Anda pernah nggak berjalan ke gereja tanpa jasad? Roh itu tidak. Jangan kamu samakan Tuhan dengan manusia. Tadi katanya roh tidak terbatas. Gimana ini Abang? Iya, memang tidak terbatas. Ya, makanya saya tanya, ketika kemudian roh tidak terbatas, pernah nggak roh Anda itu berjalan ke gereja tanpa jasad? Nah, itu salahnya di situ karena Anda menyamakan Tuhan dengan manusia. Lah, tadi Anda sendiri mengatakan Tuhan Anda roh. Iya, memang dia roh. Berarti samanya kita juga makhluk roh. Iya, sama seperti setan berarti Tuhan Anda itu. Bukan setan. Lah tapi roh katanya. Iya, Tuhan itu adalah roh. Di mana dalilnya Tuhan itu adalah roh? Kan cuma ada di agama Kristen. Ada. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Ya. Coba. Tunggu saya bukain ya. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau ada saya nikah lagi besok nih. Satu aja belum. Tuhan, amin bang. Orang pagan yang nyembah roh, kami orang-orang agama samawi yang dari langit tidak ada nyembah roh karena Tuhan kami bukan roh, roh itu makhluk ciptaan. Ada wah ini orang Kristen, saudara kita Kristen ini. Karena percaya kepada Yesus yang palsu ya kayak gini, entah apa-apanya dibilangnya. Tuhan itu roh. Halo. Ya. Bukakan Yohanes 4 ayat 24. Itu Tuhannya Kristen, Pak. Yang saya tanya Tuhannya para nabi. Di mana di kitabnya orang Yahudi Elohim itu roh di mana? Kalau Tuhannya Kristen memang roh. Wahyu 7 nomor 5. Iya. Binatang bertanduk 7. Wahyu 5 nomor 6, binatang bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh theos yang turun ke bumi. Itu Tuhannya Kristen, memang berbentuk roh. Tuhannya Yahudi Bang, Tuhannya Yahudi ada nggak diterangkan bahwa Tuhan mereka itu roh? Ada nggak? Jangan kamu tanya agama Yahudi karena saya bukan lah, Anda mengatakan Tuhan itu roh. Iya, memang Tuhan itu roh. Tuhannya Kristen roh, tapi Tuhannya Yahudi pencipta roh. Ini Anda mau lari kemana-mana soalnya. Ya Anda yang mengatakan tadi Tuhan itu roh, Tuhan Anda aja kali. Tuhannya Yahudi.
Tuhan yang Kalau disembah Yesus bukan roh. Tuhan yang disembah kami juga bukan roh. Karena roh itu makhluk. Setan juga roh. Jadi menurutmu saat itu yang benar, saat Tuhan adalah zat, gitu. Zat itu bahasa Arab. Tidak Terus, ada itu dalil. Apa salahnya kalau saya bilang Tuhan itu Allah itu roh? Ya karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan roh. Tuhan pencipta langit dan bumi itu menciptakan roh. Roh itu setan, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lah, Matius 4. Matius 4 Anda baca. Matius 4 nomor 4, nomor 1 Anda baca. Setan itu roh. Setan itu adalah roh tapi roh yang apa bedanya gimana? dengan sembahan Anda? Sembahan Anda roh, setan juga roh. Bedanya di mana? Ayo. Iya kan, yang Anda itu penyembah setan memang kan? Ada Maaf jin yang Anda baik, sendiri yang ngaku. jin yang suci, ada juga jin yang tidak baik. Ya Kalau kan? jin itu Pak, jin itu baik ataupun tidak baik itu makhluk, bukan Tuhan. Bedanya dengan Anda menuhankan roh. Saya tanya kamu, jin itu setan, roh apa? Iya, makhluk gaib itu, roh. Iya. Nah, sekarang Anda mengatakan Anda penyembah roh, berarti Anda penyembah jin. Terus kenapa kamu bisa tahu bahwa roh ini baik, ini roh ini jahat? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari mana Anda yang lihat namanya roh itu, Pak? Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, roh nggak kelihatan. Tuhan itu bukan roh. Bapak sadari dulu, Pak. Mau dia roh jahat, mau dia roh baik, mereka bukan Tuhan. Dari mana salahnya Anda agama Anda? Karena Anda menuhankan roh. Wujud Tuhan Anda itu, abangku, wujud Tuhannya abang itu baca di Wahyu 5 nomor 6. Wujud Tuhan Anda itu berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Coba Anda bacakan dulu, bacakan deh. Tuhannya Kristen itu Wahyu 5 nomor 6 itu, coba Anda baca. Bisa nggak? Saya lagi di luar di tempat kerja. Nah, inilah Kristen. Tidak ada di dalam benaknya ada Bible. Jadi yang ada dalam benak abang itu apa rupanya? Perpuluhan aja. Orang punya agama kok katanya anak-anak Tuhan, tapi Bible nggak ada di otak, nggak ada di hati, nggak ada di kepala. Jadi yang di kepala Anda itu apa? Inilah kenapa menangnya Islam di Kristen itu, karena Kristen itu jauh dari Bible-nya. Kami nggak bawa Quran, tapi ketika kami ditanya Quran, alhamdulillah kami tahu, insya Allah kami paham. Gitu loh saudaraku ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mengaku penyembah roh, berarti Anda penyembah makhluk. Gitu. Kalau Anda ya gimana? Ada gantian. Iya silakan. Dari tadi Anda banyak ngomong ini. Sama-sama kita ngomong. Iya, makanya sekarang gantian. Iya, silakan Anda ngomong. Anda bawa perpuluhan. Perpuluhan itu adalah wujud syukur kita. Itu ajaran Yahudi, Pak, bukan ajaran Kristen. Terus kamu nggak bersyukur? Ya, itu ajaran Yahudi. Ngapain kalian nyamar-nyamar Yahudi? Ya. Sudahlah sembahannya roh. Sekarang ikut-ikut nyamar-nyamar Yahudi. Jadi pantaslah di Wahyu 3 nomor 9. Kalau ada orang yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, maka dia adalah jemaat setan. Nah, pertanyaan saya gini. Karena Anda menyembah roh dan ternyata Anda jemaat iblis juga. Samanya itu berarti. Kalau memang demikian, pertanyaan saya gini. Jika Anda menerima sesuatu, Anda buktikan apa yang Anda terima itu dengan cara apa? Kami berinfak, bersyukur. Kami bersedekah. Bersyukur kan? Kami berinfak. Terus kenapa ada sujud syukur? Ya kami bersyukurlah. Pasti kami bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kami. Sama orang kasih persembahan buat mengucap syukur atas apa yang dia terima. Iya, masalahnya perpuluhan itu hukum untuk Bani Lewi. Bukan untuk Kristen. Perpuluhan itu tidak harus menentukan nominalnya harus berapa. Iya, yang penting bukan masalah nominal, Pak. Bukan masalah nominal. Hukum perpuluhan itu adalah persembahan untuk Bani Lewi, bukan untuk ahli tank, bukan untuk pendeta pastor, Pak.
Itu hukum untuk aturan main untuk Bani Lewi. Kalian kok lata? Kenapa kalian lata? Karena kalian nyamar Yahudi. Orang yang nyamar Yahudi itu oleh Yesus sebut sebagai eligala. Eligala apa serigala sih? Eligala. Ya, terserah sesuka hatimu aja lah. Bukan terserah saya abangku, itu Bible Anda yang menceritakan itu. Anda ini nggak mau cari tahu kebenaran soalnya. Mama Kebenaran itu udah ada di depan mata Anda, udah baca berulang kali, tapi karena tidak dituntun Roh Kudus. Roh Kudus apa lagi, Pak? Anda itu tidak mengerti. Pak, Roh Kudus itu Anda tidak akan saudaraku, pernah memahami jati diri Yesus sesungguhnya. Saudaraku, Roh Kudus itu bekerja pada orang-orang yang lisannya benar. Iya. Kita nggak benar, makanya kita butuh supaya kita bisa dibenarkan nanti. Oke, baik. Saya ingin tahu karena dari Tuhan Anda. itu benar. Oke, baik. Yesus itu benar, Baik. suci, kudus, maka kamu akan disucikan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Baik. Bapa. Baik, nih kita buktikan Bang, kalau yang ada di dalam diri abang itu Roh Kudus atau bukan? Siapa yang mengajarkan Yesus yang suci, orang yang kudus itu mati terkutuk di atas salib? Siapa yang ngajarin? Roh apa Dia yang bukan bimbing mati Anda menyatakan? terkutuk. Dia Dalilnya bukan mati begitu? terkutuk. Dia terkutuk Dalilnya coba Anda karena- baca. Anda tahu dosa akibat dari dosa itu apa? Dosa siapa? Akibat dari dosa itu apa? Maut. Iya, maut. Terus kenapa Yesus itu mati dikutuk? Dia terkutuk karena Kenapa? Yang ngajarin siapa? Yang saya tanya, Bang. Abangku, yang saya tanya bukan dosa karena kita ini, apa. makanya Yang saya melalui tanya, dia kita akan siapa yang melalui roh dia apa? kita akan disucikan, melalui dia kita akan dikuduskan. Roh apa? Baru kita Roh layak apa? untuk datang kepada Bapa. Roh apa kalau yang enggak, merasuki bakalan Anda? mungkin. Makanya dia mengklaim dirinya bahwa hanya dia satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran. Jalan Tidak ada seorang keselamatan, pun yang terus datang kenapa kepada dia Bapa dikutuk, kalau Pak? tidak Pak. melalui dia. Abang. Makanya Anda harus sadar. Abang, siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib, Bang? Roh apa yang mengajarkan Anda Yesus itu mati dikutuk? Bang, roh apa? Makanya saya saran secepatnya sadar. Abang, ini pertanyaan mendasar loh. Roh apa yang merasuki abang sampai abang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Roh apa yang merasuki abang? Roh Kudus kah? Atau roh jahat? Kalau Roh Kudus, di mana kemudian Roh Kudus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ayo, Bang. Saya tanya kamu sekarang, kenapa tiap tahun itu Anda selalu berkurban? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri. Al-Quran mengatakan Kamu itu. tahu nggak? Kamu tahu nggak? Anda percayakan hukum apa namanya? Kitab Taurat kan? Taurat itu diutus, diwahyukan untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Anda percaya Taurat kan? Saya percaya itu wahyu Taurat Allah Anda yang datang percayakan? kepada Bani Israel, Bang. Bukan untuk Kristen. Dulu di zaman dulu para nabi itu mereka berkurban. Kurban itu bermacam-macam. Untuk menghapus dosa juga ada. Iya memang. Nah, terus siapa yang ngajarin? Roh apa yang mengajarin Anda? Bang, kurban roh yang apa sempurna, yang mengajarin Anda? Terakhir kurban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Supaya Anda Siapa yang tahu. ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Yesus Kristus yang ngajarin, Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Saya ada dalilnya. Ngomong apa? Ngomong aja terus. Ini Katanya Anda dibimbing Anda sama buka Roh dan baca Kudus. baik-baik. Saya cari ini ya, Anda buka dan baca.
Iya, Ya. iya, silakan. Silakan. Nah, Silakan, Abang. Orang yang berbicara tanpa data, lalu kemudian seenak perut ngomong, ya sudah pasti bukan Roh Kudus. Kalau Al-Quran nih, Roh Kudusnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Siapa yang mengajarkan kalian berkurban dengan menggunakan hewan atas nama Allah? Allah. Ayatnya di mana? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kalau mereka yang ditanya, siapa mengajarkan kalian mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa, untuk korban, sebagai korban untuk nebus dosa? Nah, mutar. coba Anda baca Ibrani. Itu coba. Ibrani ini firman Tuhan. Anda lari lagi kan? Enggak, saya tanya dulu. Lu harus. Katanya Roh Kudus. Kekal supaya Anda tahu. Katanya Kekal. Roh Kudus. Ibrani ini firman Tuhan kah? Ini tadi kan kita omong soal. Iya, Anda kan saya kan tanya dalil. Saya kan tanya dalil, Bang. Siapa, abangku? Saya tanya siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa menggunakan darah manusia? Iya kan, ini kan ayatnya saya mau kasih. Nah, itu perkataan siapa? Ibrani itu, abangku, itu perkataan siapa? Terus firman Tuhan, kamu percaya nggak Al-Quran itu diterima langsung jatuh dari langit atau memang dari wahyu yang melalui Muhammad? Wahyu melalui Nabi Muhammad. Wahyu itu dari langit. Terus kenapa Anda tidak percaya kalau Ibrani ini adalah wahyu yang diterima Al-Quran? Oke, saya oleh jawab. dia dan dicatat di dalam Alkitab? Oke, saya jawab, Bang, saya jawab. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang saya tanya, Ibrani ini diwahyukan kepada siapa? Kan bingung kan? Bingung. Buku Ibrani ini diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Bingung kan? 2000 tahun penulis Ibrani tidak ada yang tahu sampai hari ini. Itu catatan siapa? Siapa penulisnya? Nggak ada yang tahu. Sedunia aliteng tidak ada yang tahu buku Ibrani ini tulisan siapa. Itu makanya aku bilang yang ada dalam diri dalam diri Anda itu roh kudus atau roh kardus? Anda kalau kayak gini nomor 1 lari kemana-mana. Ya saya tanya abangku, saya tanya loh, Ibrani itu diwahyukan kepada siapa dan dari mana? Yang namanya firman Tuhan pasti diwahyukan. Bagaimana Anda bisa mengetahui itu firman Tuhan sedangkan penulisnya aja Anda nggak tahu? Gimana sih? Bentar, saya ini awam ya, jadi untuk sejarah itu saya tidak terlalu berarti yang membimbing Anda bicara dari tadi itu apa? Kalau Nabi nggak mungkin, Rasul nggak mungkin, malaikat nggak mungkin, satu-satunya ya iblis. Iblis dari mana? Sedangkan apa yang di dalam Alkitab? Sekarang Anda berbicara mengenai kebenaran, tapi Anda tidak tahu dalil. Anda ngaku awam. Orang tadi kan yang membimbing Anda itu sopo? Saya tadi kan sudah mau suruh dibukain Ibrani. Iya, masalahnya saya lebih tahu Ibrani, Bang. Buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, tentu sudah tidak kita tahu dari mana sumbernya. Kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya, berarti kita tidak tahu siapa yang menarasikan isi dari buku yang ada di dalam agama Kristen bernama buku Ibrani itu. Sekarang pertanyaannya umum aja ya. Saya tanya Anda. Jadi gimana kesimpulannya nih? Roh apa
Roh apa yang mengajarkan Anda kemudian Yesus mati terkutuk untuk dosa Anda? Itu roh apa yang ngajarin Anda? Dia terkutuk menanggung. Sedangkan buku yang Anda jadikan landasan tidak diketahui siapa penulisnya. Itu bukan ada di Ibrani kalau yang terkutuk itu. Ya tadi Anda mengatakan di Ibrani, kan saya minta dari mana? Apa yang membimbing Anda? Roh apa yang membimbing Anda mengakui, mengimani, mempercayai Yesus mati terkutuk untuk dosa kalian? Yang tadi saya bilang di Ibrani itu adalah tentang kurban. Iya, sekarang kalau Anda mengatakan kurban di Ibrani adalah manusia, yang mengatakan di Ibrani itu siapa? Kurban yang mengatakan itu siapa, Bang? Yang mengatakan Yesus itu kurban sempurna itu siapa? Kan Anda tahu, Anda percaya Taurat. Loh, kalau Taurat itu, Bang, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Yahudi, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Sekarang saya tanya Anda, apakah binatang itu bernyawa? Iya. Memiliki roh? Iya. Mana ada binatang punya roh? Lalu jadi yang membuat dia hidup apa? Baterai. Itu dia punya nyawa tapi tidak ada roh dia. Mama. Jadi kalau mati ya mati, udah. Kalau manusia punya roh, jadi kalau mati secara jasad bisa hilang, tapi rohnya itu bisa gentayangan. Itulah yang gentayangan yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mending Paulus. Dia walaupun niatnya itu untuk membunuh orang-orang percaya waktu itu, tapi dia masih bisa bertobat daripada Anda. Bertobat Paulus itu bertobat dari mana? Orang dalam perjalanannya ke Damsyik kan dia di jamaah Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia buta. Setelah Jadi itu dia ngajarin. Setelah itu awalnya kan dia melakukan pembunuhan, oke? Betul. Setelah itu apa yang dilakukan? Membunuh akal manusia. Loh, Paulus bilang gini supaya Anda tahu. Ya. Kalaupun dia mati, itu adalah keuntungan bagi Kristus, supaya Anda tahu. Itu yang ngajarin siapa? Itu yang ngajarin Paulus siapa? Yang ngajarin Paulus siapa? Masa dia mau mati, mengorbankan dirinya mati? Yang mengajarkan Paulus itu siapa, Bang? Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Yang mengajarkan Paulus begitu siapa? Atau setan? Yang mengajarkan Paulus. Yang ngajarin Paulus gitu siapa? Sekarang saya tanya Anda. Ya. Gak nyambung. Sekarang saya tanya Anda. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Maxen, Paulus itu awalnya membunuh manusia, jasadnya. Setelah kedua kelakuannya membunuh akal manusia. Itu Anda salah. Saya bacakan dalilnya ya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5, kata Paulus begini. Kami membinasakan pemikiran manusia. Dan mana ada kayak gitu? 2 Korintus 10 nomor 5 Bang. Entar saya baca ya. Ya ampun. Menertawakan Bibelnya sendiri. Saya keluar bentar dari TikTok. Kami membinasakan pemikiran manusia. 2 Korintus. Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Selama saya baca Alkitab, nggak pernah saya dapat ayat kayak gitu. Paulus ini pengetahuan Tuhan aja dilumpuhkan. Anda ini benar-benar setan. Loh, kok jadi saya yang setan? Iya, baca Paulus Pak, punya surat Pak, 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus mematikan pengetahuan Tuhan. Loh,
Galatia 5 nomor 4 buktinya. Coba saya Bahkan baca dikatakan Galatia di dalam Filipi 3 nomor 8. Kita buktikan Hukum coba ya. Tuhan, pemikiran Tuhan itu adalah sampah. Siapa bilang gitu? Paulus. Coba saya Galatia 5 Filipi 3 nomor 8. Filipi, lari lagi ke Filipi sekarang. Galatia 5 nomor 4. Nah, coba saya bacain ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Nah, coba saya bacain ya. Apakah sesuai dengan apa yang 1 Anda Korintus katakan 1 nomor 19. Iya, makanya sekarang dengarin dulu. Saya buka Galatia 5 ayat 4. Baru Biar mau saya belajar bacakan. so hebat abangku ini. Kan Anda mau meyakinkan bahwa apa yang Anda katakan tadi itu benar. Saya Makanya ulang saya Pak, buktikan. sambil Anda cari, Bang, sambil Anda cari, dengarkan saya ya. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Nah, tadi kan nggak gitu awalnya Anda baca. Ya udah buka aja kitab Anda, buka. Iya, awalnya Anda baca kan nggak kayak gitu. Iya, karena saya bacanya yang kubacakan tadi itu Galatia 5 nomor 4. Bahasanya sama tapi di akhir beda lagi. 2 Korintus 10 nomor Ini artinya Anda itu ngarang bebas. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia Gimana dan Bang Ray? merubuhkan Anda ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Saya Tuhan sama aja dirubuhkan Tuhan. sama Paulus, Pak. Itu dalil, Pak. Itu dalil. Ayo Bang Ray. Jadi Paulus itu memang melawan Ladenin dia Tuhan. dulu. Tuhan aja dilawan Paulus itu. Dalil itu pengakuannya, Pak. 2 apa Korintus itu? 10 nomor 5. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan sama Paulus. Kenapa gitu? Makanya di dalam Galatia 5 itu nomor 8, nomor 4 dikatakan, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Yesus Kristus tidak berguna bagi kalian kalau kalian mengharapkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagi Paulus itu dirubuhkan sama dia. Saya kasih tahu Anda ya. Hukum Taurat itu memang ada tapi tidak ada kasih karunia. Nah itu coba lihat. Makanya Tuhan Yesus Coba lihat kan? bilang, Coba lihat. Coba lihat teman-teman. Coba teman-teman. Coba lihat teman-teman. Yesus Anda berkata, tahu nggak? loh. Dengar. Lihat ya. Kalau Anda itu betul-betul akalnya sudah dimatikan sama Paulus. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. jadi Itu kata Yesus. Tunggu, jangan jadi-jadian. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 19 nomor 16, ketika ada seorang pemimpin datang bertanya kepadanya, seorang kaya nih, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan semua perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan itu termaktub di dalam hukum Torah. Kalau mau hidup kekal, lakukan hukum Torah, kata Yesus. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda tadi ikuti Paulus mengatakan bahwa hukum Torah itu gagal? Makanya dengarin dulu saya jelasin ya, supaya Anda tuh ngerti. Ya, Hebatnya. dengarin saya jelasin sekarang. Di dalam hukum Taurat ada orang bersalah itu harus dirajam sampai mati. Iya, itu ajarannya betul supaya tidak melakukan lagi. Nah, kamu mengadili orang, tapi kamu itu juga sebenarnya salah. Makanya hukum kasih itu harus ada.
Apa kasih itu, Pak? Kalau karena kalau kita orang tidak berzina bisa diapain? menghakimi orang. Pak, kalau berzina, kalau merampok diapain kalau hukum kasih? Ayo. Kalau ada kemudian orang berzina, kalau hukum kasih diapain? Pak, kalau ada orang berzina, kalau ajaran kasih diapain pesina itu, Pak? Karena kita nggak boleh menghakimi orang. Iya, saya tanya makanya kalau ada orang berzina diapain? Diapain kalau ada orang berzina, Pak? Diapain? Maaf teminya. Kalau ada orang berzina, hukum Tuhannya dirajam, Pak. Kalau agama Kristen, kalau ada berzina diapain? Apakah kamu masih terus? Saudara Maksen, kalau orang Kristen berzina diapain, Pak? Woi! Pak, kalau Bapak menemukan orang berzina nih, apa yang Anda lakukan, Pak? Saya lagi di jalan. Oh, di jalan. Saya bilang saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kalau orang Kristen berzina ditemukan berzina diapain, Pak? Sesuai dengan hukum kasih. Kasih kondom bocor. Pak, kalau orang Kristen ditemukan berzina, diapain? Kasih kondom. Ya kan kalau hukum Tuhan, orang berzina dirajam, sama seperti di Islam. Nah sekarang kalau Kristen berzina, diapain berdasarkan ajaran kasih? Pak? Pak? Dicuekin, Paman. Dicuekin ya? Atau dia minta bagian. Saya masih di jalan. Minta bagian ya. Ya tadi ngomongnya lancar, tadi di jalan lancar. Saya lagi kerja. Tadi kerja juga. Iya, tadi kerja. Iya, tapi kan nggak perlu mulut Anda kan nggak kerja. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang Kristen ditemukan berzina, hukum kasihnya itu diapain? Ntar saya jawab ya, ntar saya sampai. Anjay, ada yang ketik di bawah, yang nemuin juga minta jatah. Anjay, ya iya sih, kasih ajaran kasih. Ada yang lihat dapat jatah, gitu ya? Karena ajaran kasih kan, salome. Kan tidak dihukum toh? Kasihilah musuhmu. Kalau Islam itu kan, musuh Islam itu para pesina. Kalau di Kristen dikasihi katanya, kan ya? Nah sekarang kalau dapat orang berzina dalam hukum kasih diapain? Lem alteko. Mau diapain? Kasih anusnya bom-bom. Iya. Alamak, kok jadi ke situ? Oh. Halo. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, kalau di Kristen ada yang ditemukan berzina, berdasarkan hukum kasih diapain? Jadi gini, kalau memang ada yang berzina, kedapatan berzina, kamu itu harus menyadarkan dia dengan cara memberitahu dia bahwa perbuatan seperti, bukan kamu harus menghakimi dia. Iya, enggak, jangan Anda menghakimi saya. Saya tanya, kalau dalam ajaran Kristen, ajaran kasih, abangku, kalau dalam ajaran kasih, kalau ada yang berzina diapain? Kamu diam di sini ya. Ya, itunya enggak jadi amalan bersatu. Diapain, Pak? Kalau ada orang Kristen ditemukan berzina di bawah pohon, diapain? Misalnya mereka ditemukan oleh masyarakat berzina di bawah pohon. Iya, terus. Nah, itu diapain oleh Kristen?
Yaitu dikasih tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Ya, Jadi sebelum Anda beritahu dia sudah tahu. Nah, dia udah tahu, tapi kan dia masih melakukan itu karena. Iya, maka menurut hukum kasih diapain? Iya, sadarkan dia. Maksudnya disadarkan gimana? Mereka sadar kok melakukan itu, mereka nggak mabuk. Sadarkan dia dengan cara memberitahu kebenaran. Apa kebenarannya? Perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oh, salah. Habis itu diapain? Ya biarkan saja, yang penting kan Anda sudah menyampaikan. Pantasan yang negara tertinggi penyakit AIDS itu negara mayoritas Kristen, ternyata cuma digituin aja. Dielus-elus rupanya. Kau ngapain, Dek? Lagi bersihin, Om, nasihati aku, Om. Nasihat, jangan lagi kau lakukan itu ya, Nak. Gitu. Maksudnya kayak gitu aja. Jadi ajaran gini, kasih itu gitu. Keluar ayat yang bilang Anda melihat selumbar di mata saudara, selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu itu Anda tidak lihat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau ada yang berzina begitu jangan ditegur. Ditegur boleh. Nah, tadi katanya dalilnya apa? Kamu melihat kemudian gajah di kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kau tidak lihat. Jadi maksudnya itu karena Anda menghakimi dia itu salah. Saya bertanya loh. Saya bertanya kalau di Islam itu, Pak, kalau di Islam itu dirajam supaya tidak melakukan lagi, dan pelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukan. Bahaya, ternyata kalau kita berzina itu hukumnya rajam. Orang lain takut melakukan zina. Nah, kalau di agama Anda ada yang melakukan zina berdasarkan ajaran kasih, diapain? Memang hanya Anda berhak apa untuk dirajam, sedangkan ya itu hukum Tuhan, Cahayu. Makanya Tuhan itu bilang hukum gini. Tuhan. Berarti kalau di Kristen, abang, berarti kalau di Kristen, kalau ada orang berzina dibiarkan aja gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, makanya sekarang saya kasih tahu, Tuhan Yesus bilang gini, kan kedapatan orang berbuat zina dan itu harus dirajam. Dia bilang ke orang-orang saat itu di situ, dia bilang, siapakah yang di antara kalian yang tidak berdosa bahwa bisa dia ambil batu dan melempari dia pertama kali. Dan siapa yang melakukan itu, tidak ada orang yang melakukan itu karena mereka merasa bahwa mereka juga berdosa. Berarti kesimpulannya ajaran kasih adalah ketika ada orang kedapatan berzina, biarkan saja. Itu kan hanya Tuhan yang berhak. Iya, udah selesai. Saudara-saudara, karena Anda pun udah diam, Bang. Diam. Jadi saudara-saudaraku, itu kan saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan bahwa di Kristen itu kalau ada yang ditemukan berzina, berdasarkan ajaran kasih itu biarkan saja, karena tidak bisa dihakimi. Kenapa? Pak Hakim juga ada dosa, jaksa juga ada dosa, Pak Imam juga ada dosa, pendeta juga ada dosa, pastor juga ada dosa. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi, biarkan aja dia berzina. Itu dalam Kristen, maksudnya gitu. Bukan jadi, biarkan, lalu kemudian mau diapain? Mau diapain? Tapi Anda tegur. Tadi Yesus membiarkan. Sekarang orang yang berzina tadi, Yesus biarkan nggak? Iya, dia biarkan. Terus dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Iya, begitu aja kan? Gampang itu. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu aja. Ditanya aja kan? Kalau ada yang berzina di Kristen, ditanya aja, jangan kau lakukan lagi, pulanglah, bertobatlah. Gitu aja kan? Enak kali gitu Bang Juma ya, enak kali ya. Iya, sama seperti kambing. Kalau kambing naiki kambing yang lain, ditanyalah kambingnya, jangan kau ulang lagi ya, mbek. Iya. Besok dia lakukan lagi enggak? Ya iya dong. Karena tidak ada efek jerah, maka besok melakukan lagi. Maka pantaslah kalau negara tertinggi penyakit AIDS itu adalah negara yang didiami oleh mayoritas elit tank. Terus yang apalagi itulah ajaran Paulus yang di sebelahnya. Itulah ajaran Paulus, ajaran yang menghapuskan semua hukum Tuhan karena mereka mau hidup ala binatang. Memang
Bang Rey, coba menaik dulu. Menyerah dia. Mau di jalan. Menyerah dia. Udah bersih hari ini, Bang? Belum? Saya kasih tahu ya, saya lagi kerja. Jadi sambil saya agak sibuk. Ya terserah Anda mau berpikir apa, itu urusan Anda, hak Anda. Itu masalah. Dalil yang kita urai tadi itu kan. Terserah Anda. Anda kan bertanya Paulus Anda kan menyatakan Paulus itu mengajarkan kemudian kebenaran. Paulus itu mengajarkan sesuatu yang baik. Saya katakan tidak. Paulus setelah dia bertobat dari membunuh, bukannya dia jadi lebih baik, dia makin parah. Kenapa? Karena akal manusia dihilangkan. Itu ajaran yang salah itu. Bahkan dengarkan, bahkan pengetahuan Tuhan pun dirubuhkan. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Setan. Berarti Paulus setan. Terima kasih ya Bang ya. Bukan. Siapa bilang Paulus setan? Anda yang bilang gitu, bukan saya. Paulus, Pak, saya bacakan dalilnya Pak ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Sebenarnya setan kami, itu. Abangku dengar dulu Bang. Bukan. Kami membinasakan setiap siasat pemikiran manusia, dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan sama Paulus, Bang. Itu dalilnya. Makanya perintah kemudian untuk rajam dihapus. Karena dia merubuhkan semua perintah Tuhan. Babi haram jadi halalkan sama dia. Sunat wajib dihalalkan untuk tidak bersunat sama dia. Satu Tuhan itu wajib dihapuskan oleh dia. Semua harus ikuti dia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagi Paulus sudah dia rubuhkan. Firman Tuhan dirubuhkan oleh Paulus. Gak ada lagi firman Tuhan. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia Filipi 3 nomor 8, hukum Tuhan itu adalah sampah. Ini udah ajaran yang nggak benar ini. Memang betul Bang, ajaran Anda memang nggak betul. Bukan dari Alkitabnya, tapi dari mulut Anda yang nggak benar. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu sampah. Mana ada tulisan kayak gitu? Dia baca silakan Anda baca. Silakan Anda baca, Bang. Silakan. Saya orang berpendidikan, apalagi berbicara mengenai agama itu sensitif. Saya sudah sering dilaporkan di pihak kepolisian. Makanya kalau saya berbicara berdasarkan dalil. Saya nggak mau berbicara di luar dalil, Bang. Dalilnya, bacaannya lain, tapi Paulus sendiri mengatakan hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya setelah pengenalannya dengan Kristus, yang tadinya dia anggap sebagai hal yang benar, sekarang aku anggap sampah, kata Paulus. Makanya saya bilang itu salah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, Bang. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Quran bahwa umat Islam, temuan yang paling mutakhir yang ditemukan oleh umat Islam, oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad, yang tidak ditemukan agama sebelumnya itu adalah akal. Anda berdiskusi dengan saya dari tadi, Anda nggak pernah menggunakan akal. Kenapa? Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus. Saya izin turun ya, saya lagi kerja, ini sibuk. Nanti kita lanjutkan lain kali. Iya, silakan abangku, silakan. Belajar lagi bang, jangan sombong terhadap kebenaran. Maksud mau begini kayaknya. Ini Bang Rey. Kemungkinan. Oke, bahas tadi Bang Juma, Filipi 3:8 tadi maksudnya gimana Bang Juma? Di situ Paulus mengatakan setelah dia kedatangan makhluk ngaku Kristus, hukum Tuhan yang tadinya ditaatinya itu sudah dianggapnya sampah. Coba baca pelan-pelan. Kau yang baca, jangan saya. Iya, coba baca pelan-pelan. Baca. Anda yang baca, jangan saya, karena kalau saya yang baca, kamu menyimpulkan visi firman Tuhan seenakmu aja. Itu bukan firman Tuhan. Mengambil kesimpulan seenakmu aja. Coba baca pelan-pelan. Sejak kapan Paulus itu Tuhan? Udah jadi Tuhan rupanya Paulus.
Siapa yang bilang dia Tuhan? Nah, tadi Anda katakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Lah, tadi Anda mengatakan ucapan Paulus itu firman Tuhan. Berarti Paulus itu Tuhan. Kamu jangan Bagi ngarang-ngarang, Dinda, ngarang bebas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia tak berakal ini tadi mengatakan Anda katanya menyalahkan suci, Dinda, jangan kamu karang-karang. Suci nenekmu, gigimu kuning. Suci dari mana? Bukan nenekmu kiper. Kalau kitabmu itu suci, kenapa dirubah-rubah sama lembaga Bible? Coba baca Filipi 3:8 tadi. Penjelasannya gimana? Coba. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah. Mana itu isinya, Dinda? Filipi 3 ayat apa? Ini longor nih. Blender, tenang blender. Kita tahu, longor kali kau. Coba baca dulu Filipi 3 ayat 8. Kamu tadi ngasih ayat 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, Tuhannya Paulus. Ya. Lebih mulia dari semuanya. Daripada oleh karena semuanya. dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Betul. Coba apa itu. yang dilepaskan? Apa yang dilepaskan? Oleh karena dia. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Perbuatan jahat dia, Dinda. Dulu Udah dia orang turunkan aja orang jahat, ini. sekarang dia berubah menjadi baik karena dia nggak mau jujur nih diskusi. Pembohong, penyesat. Yang dianggap Paulus itu tadinya dianggap baik, yaitu hukum Taurat, disunat pada hari ke-8. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Yang ditaatinya, bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Yang dimaksud itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu tadinya dianggap benar, percaya kepada hal-hal yang lahiriah, disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi setelah aku kenal dengan Kristus Yesus Tuhannya Paulus, kata Paulus, semua itu telah kuanggap sampah. Firman Tuhan dianggapnya sampah. Kenapa? Kembali lagi yang tadi, 2 Korintus 10 nomor 5, dia mengatakan, merubuhkan, aku merubuhkan, kami merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan sama Paulus. Hebat kali orang ini. Pengetahuan Tuhan yang membuat Bani Israel, para nabi, kemudian terpontang-panting menegakkan hukum Tuhan, malah dirubuhkan sama Paulus demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Pertanyaan saya nih, kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan, lalu kenapa dia merubuhkan pengetahuan Tuhan? Demi untuk manusia tergiring dan terjerat dan tertawan kepada pengajarannya, kepada Kristus. Coba dibaca lengkap data itu. Baca lengkap data itu, saudara-saudara Kristen. Baca lengkap data dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan, dalam bahasa Yunani kataireo, setiap siasat atau logismos, pemikiran, setiap pemikiran, logismos manusia. Kami membinasakan, kataireo, setiap logismos pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian, hopsomai. Hopsomai itu artinya ketinggian. Ketinggian apa? Gnosis. Apa gnosis itu? Pengetahuan. Jadi, dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Theos, Tuhan. Kami kemudian menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi, Paulusnya mengatakan pemikiran manusia itu ditawannya, pengetahuan Tuhan itu dirubuhkannya,
demi untuk menaklukkan manusia kepada Kristus. Jadi manusia dan pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan oleh dia demi untuk menawan manusia menuju kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kali memang, seram. 2 Korintus 10 itu, serem kali pokoknya. Pengetahuan Tuhan, kecerdasan manusia dikebiri demi menggiring manusia, menaklukkan manusia untuk tunduk kepada Kristus yang datang kepadanya. Seram kan? Kalau yang datang kepadanya adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, terus kenapa pengetahuan Tuhan itu dianggap sampah? Kenapa pengetahuan Tuhan itu dilumpuhkan, dimatikan? Ayo. Pengetahuan Tuhan kemudian kami rubuhkan dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ini bahaya ini. Masya Allah. Bang Indra, syukran Bang. Ini bahayanya ya teman-teman. Aduh, naik lagi nih penjual cendol. Bang Indra naik, Bang Indra naik, Bang Indra. Excel, kau jual aja cendol kau Excel. Tapi kenapa mereka selalu membantah Bible mereka sendiri ya Bang? Blender, tenang. Kenapa itu Bang? Mereka selalu membantah isi Bible mereka di mana-mana ribut Blender ini. Tenang, ini rumah orang, ini Blender bukan rumah. Jadi gini, pertanyaan adik saya ini baik sekali Bang Erik. Kenapa kemudian mereka membantah isi Bible? Karena Bible itu adalah catatan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh para penulisnya, bukan wahyu. Tidak ada umat Islam saat mereka Islam, mereka menolak isi Al-Quran. Tidak ada umat Islam di saat mereka waras menolak Al-Quran. Kok bisa? Karena Al-Quran bukan karangan. Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari sang pemilik ilmu. Nah, manusia Islam manusia berakal. Akal dengan Al-Quran sinkron, rangkulan. Sedangkan Bible itu bukan wahyu dari Allah, tapi catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Maka tentu syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Sehingga jangankan umat Islam, orang yang mengklaim kitabnya sendiri menolak isi kitabnya. Kenapa? Karena kebenaran akal itu absolut. Tidak bisa terbantahkan kebenaran akal itu. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal boleh mereka percayai, boleh juga mereka tolak. Tergantung selera mereka. Sama seperti dalil. Kalau tidak mengenakkan, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, mereka tidak terima. Padahal tertulis di dalam kitab mereka. Coba aja dibaca tuh. Yang bisa original teks, Anda baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Anda menggunakan akal, saya percaya Anda pasti akan keluar dari agama Anda. Bagaimana tidak? Seorang Paulus melawan Tuhan. Nyata dia katakan begitu. Ketinggian pengetahuan Tuhan itu pun dirubuhkan sama dia. Di mana dia melawan Tuhan? Hukum Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Ya. Paulus mengatakan, kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yesus datang ke dunia, hukum Taurat itu ditiadakan. Kenapa? Kata siapa? Begitu? Kata siapa? Karena, dengar dulu. Kata siapa? Dengar dulu. Saya bertanya, saya nggak butuh narasimu. Apabila dia udah turun. Taurat, orang cacat lagi kan, orang gila. Dengar dulu. Anda turun, Anda ke gereja. Saya minta dalil. Bukan baru kali ini kita bertemu, udah sering. Saya minta dalil. Di mana hukum Torah itu dibatalkan? Dan siapa yang membatalkan? Bukankah Tuhan sendiri melakukan perjanjian kekal? Dan asal Anda tahu nih, saudara-saudara Kristen. Perjanjian baru orang Yahudi dengan Tuhannya itu justru Torah. Di mana tertulis? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda.
yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari mereka. Kalian itu cuma tahu nyanyi. Betul kawan, betul. Mereka ini cuma tahu bernyanyi di gereja. Mereka nggak paham isi Bible mereka. Mereka nggak ngerti isi Bible. Mereka hanya didoktrin apa yang kemudian menjadi misi. Dia nggak sadar gitu loh. Ada tertulis di dalam kitab mereka sendiri bahwa kami mematahkan atau membinasakan setiap pemikiran manusia. Jadi setiap mereka diajarkan untuk berpikir, dipatahkan. Setiap kali kita ajak mereka untuk menggunakan akal, dipatahkan. Kata Paulus, semua itu aku patahkan, semua itu aku rubuhkan. Pengetahuan manusia dan juga ketinggian pengetahuan Tuhan, aku rubuhkan dan aku patahkan. Dan menaklukkan manusia untuk menuju kepada Kristus. Itu dalil. Makanya tidak gunakan otak lagi, tidak menggunakan firman Tuhan lagi. Kenapa? Mereka sudah ditaklukkan ke dalam Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah penyesat menurut Yesus. Kemana Paulus menggiring orang-orang Kristen? Ke Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang mengajarkan Paulus untuk melawan Tuhan. Loh kok bisa? Ya, kata Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Ya, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus adalah Kristus yang bukan manusia, bukan anak Maria dong. Karena anak Maria adalah jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang mengajarkan 13 buku kepadanya yang bukan manusia. Ternyata saudara Kristen kita ini menyembah bukan anak Maria. Kacau bah. Kacau memang ini, kacau. Silakan saudaraku, Bang Blender, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Jadi benar, doktrin mereka ini dengan nyanyi-nyanyian. Memang kalau kutanya sama Oten nih, coba apalah definisi akal? Akal saja pun nggak tahu mereka. Apalah bedanya binatang makan? Kita juga makan. Binatang punya mata, kita juga punya mata. Binatang sunat, Oten nggak sunat. Binatang punya otak, kita juga punya otak. Binatang ada akal? Nggak ada. Oten juga nggak ada akal. Apa bedanya? Nah, kalau diskusi sama mereka memang begitulah teman-teman ya. Jadi memang doktrin mereka ini paling parah waktu nyanyian. Jadi nyanyian mereka di gereja sebenarnya liriknya itulah mantra-mantra. Suaranya dibesarkan nadanya, tapi liriknya diperkecil. Itulah doktrin dari kecil ditanamkan. Belum lagi makan babi, belum lagi minuman, apa nggak rusak semuanya. Akal mereka hilang akal kan? Memang harus gak berakal, memang orang ini harus gak berakal. Makanya kadang-kadang pikir kita menjadi gila kadang-kadang diskusi bolak-balik sama Oten. Udah bilang sama kau Ten, sampai aku pun gila sama Oten diskusi. Di mana dalil kau di gereja? Di atas jemaat Batu Karang katanya. Ke toko akuarium aku, wah ada nggak gereja sini ulang? Batu Karang. Makanya Oten ini kalau sebenarnya ini dalil lucu memang, tapi itu fakta. Kalian kalau ibadah nggak usah lagi di gereja, karena nggak ada tertulis. Di tengah lapangan bola kalian beli batu karang sebiji, kalian pijak batu karang tuh, nyanyilah kalian di tengah lapangan, nggak ada yang ganggu, nyanyilah kalian. Karena memang ada dalilnya. Di atas batu karang kami dirikan jemaat, itu betul loh. Ya jangan ada di gereja, berdiri kalian, ya kalian beli batu karang ke toko akuarium, kalian pijak batu karang, nyanyi kalian di tengah lapangan bola, nggak ada yang ganggu, nyanyilah kalian. Memang itu dalilnya. Gimana lagunya? Ayolah, nggak jago-jago orang nih. Jago-jago orang nyanyi, tapi liriknya diperkecil. Itu kan doktrin mereka. Siapa bang ini? Siapa? Blender, tenang. Nyamar. Kau ganti akun lagi kau, udah. Siapa aja kau. Halo. Ganti akun dari Siri. Siapa yang nyanyi begitu? Aku.
Apa masalah kau? Memang kayak itu nyanyi kau kan? Memang begitu lah kalian nyanyi kalian. Jadi gimana? Nyanyi nggak kau? Di gereja nyanyi nggak? Nah, gitu kan nyanyi kan? Itu kamu sendiri yang buat. Hah? Loh, kan memang begitu nyanyian, memang begitu nyanyian kalian kan? Jadi mau kayak mana coba? Bukti mana? Kayak mana? Kepala otak kau macam nggak tahu aja bukti di mana di gereja nyanyi kalian kok cemananya kau? Lah, kami nyanyi gereja kami nyanyi di gereja ada suara tersendiri. Bukan macam yang kau buat. Suara tersendiri, memang kayak gitu suara nadanya kan? Gitu kan? Jadi yang gitu kan ada itu di masjid tuh? Nggak ada. Aku tanya sama kau, ada nggak Yesus mengajarkan nyanyi itu? Ada nggak? Nah, ada nggak? Kami tidak dilarang nyanyi. Ada nggak? Kepala otak kau ada nggak ajar? Ada nggak diajarkan nyanyi sama Yesus? Memang tidak. Ya udahlah. Jadi makanya bising kali kalian nyanyi kok. Tapi kami memang disarankan memuji Tuhan, itu ada di tengah lapangan bola kau kalau mau nyanyi, kau pijak batu karang tuh, kau beli batu karang, pikir kau ke lapangan bola, nyanyi kau di sana, nggak ada yang ganggu kau. Memang itu dalilnya. Di masjid pakai speaker bising-bising. Iya, kalau kami pakai toa, nggak dilarang kalian pakai toa, nggak dilarang. Aku tahu ketika kalian pakai toa, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, itu kan nggak dilarang kalian pakai toa, pakai kalian toa. Cuman apa? Kerja kalian masih menggibahin agama lain. Nah, dalil yang dibaca gitu, apa nggak? Kau dengar, jangan buat-buat cerita. Kau buat cerita memang fakta kok, lucu kau. Agama kau ajar kau begitu? Ini nih Bang Ondoy. Ini nih temanya ini nih. Siapakah penyesat itu? Ini temanya nih. Silakan kalian Anda bantah ini tema ini. Lah, saya bantah orang ini saja nih. Ada orang nyanyi begitu? Memang kayak gitu nyanyi kau. Memang cemana di gereja? Lucu kau. Kau pikir kau paling pandai nyanyi? Kau pikir orang Kristen? Ya udah, coba sekarang coba kau kasih contoh nyanyi kayak mana? Coba kau contoh. Kau nyanyi sendiri, jangan suruh-suruh orang. Macam nggak tahu aja. Aku tahu tuh pendeta dulu. Tahu aku dulu tuh pendeta neo asisten. Cemana perpuluhan lancar nyari, lancar dan. Oke siap, main musik, bintang. Ame belalang. Kalau itu, kalau misalkan lagi sepi, nyanyinya sedih. Tahu kali lah aku kayak mana di gereja tuh. Kau pikir kamu nyanyi di masjid itu cantik suara? Aduh, saya pun. Mana ada kami nyanyi longor? Nggak ada kami nyanyi. Dua kali. Coba kau ajar, kau contohkan nyanyi kau kayak mana? Kau nyanyi nggak kau? Buat apa kau nyanyi sini? Memang nyanyi nggak kau? Kutanya kau, nyanyi nggak di gereja? Kalau nyanyi di gereja mau nyanyi. Itu. Jelas. Selamat pagi. Memang cara kami sembahyang memang begitu. Selamat pagi, Roh Kudus. Itu dia. Terima kasih kepada kalian bertiga. Semalam telah berlalu. Mereka memuji kamu mengaji saja pun suara macam apa? Memuliakan tiga Tuhan. Bang, dengar. Dewa Bapa, suara mengaji tidak konsitar tahu, tidak masuk. Dan Dewa Roh Kudus. Itu selamat pagi. Agama Islam mengajar mengejek begitu. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada kalian bertiga. Udah. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih suara apa itu? Kalian bertiga. Ada ini Zuma ini. Apa? Memang begitu lagunya. Dengar dulu. Di TV bilang kami itu menuhankan Muhammad tuh. Aduh. Itu bolo namanya bolo. Bodoh dan tolol. Tolol, bukti apa tolol? Iri kalian. Kenapa? Kita sudah digiring pada zaman dinamis. Kita nggak statis, kita dinamis. Di saat hidup kita dinamis,
serba digital, Kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sementara Islam kagak. Kalian cemburu, maka kalian menggiring opini bahwa kami juga menyembah manusia. Kamu aja. Tapi Rob, kamu tidak bangkit-bangkit lagi tuh. Ada bukti dalil sudah ditunjukkan. Kamu saja Nabi tidak Muhammad, dengar. Nabi Muhammad, dengarkan. Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad membawa Al-Quranul Karim. Yesus yang terangkat ke langit tidak membawa Roma, Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya, tidak membawa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, enggak. Yang membawa kitab-kitab itu semuanya sudah ada di alam kubur. Yesus tidak pernah memberikan sebuah kitab kepada Karisteng. Oke? Oh, jangan dibisukan lah, Penyembah Yesus itu belum ada terangkat ke surga. Buat apa dibisu-bisu? Kamu saja tidak respect dan agama orang lain. Buat apa dibisu-bisu? Penyembah Allah sudah ada naik ke langit, yaitu Yesus. Penyembah Yesus ada nggak naik ke langit? Ayo, Yesus menyembah Allah. Buat apa naik ke langit pun waktu kiamat? Makanya. Otak kau simpan mana? Nyanyi lagi yuk. Aduh, dengar dulu. Ngaji di masjid itu tidak gitar kau tahu, tidak masuk musik. Dengar. Dengar itu dulu. Kau atur dulu cara kau mengaji, soalnya kamu tidak masuk musik. Selamat pagi Yesus. Aduh, selain daripada menghina tidak boleh buat. Coba. Terima kasih kepada kalian bertiga. Sakit hati. Mereka memuliakan kamu nyanyi di gereja, kamu yang sakit hati. Oh, aduh. Mereka memuji apa masalah kamu? Saya mau tanya, kamu sakit hati kenapa? Kamu nyanyi gereja, itu hak kami. Tuhan, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Boy, ini admin mau kasih bisu ini. Kurang ajar admin. Bertiga. Admin. Ayo diskusi bicara pakai akal. Ini admin jangan dibisu-bisukan. Ini admin kurang ajar ini. Mulai emosi. Emosi. Admin katanya. mulai emosi. Kau bisu-bisukan aku buat apa, tai? Ya ampun. Kau pikir ini kantor, admin pula kau bilang. Host. Admin pula kau bilang. Aduh, najis. Kau najis. Buat apa kau bisu-bisukan? Miut, bisu-bisukan, longor kali kau. Suka-suka aku lah, bahasa aku, bukan bahasa kau. Bahasa itu aja udah salah kau, apalagi mau diskusi. Aduh, kamu yang di gereja kau yang sakit hati pula. Ajaran agama kamu mengajarkan orang sakit hati kalau nyanyi di gereja. Kenapa agama kamu mengajarkan begitu? Tadi aku nyanyikan lagu gereja nggak ada sakit hati. Aduh, kamu menghina karena sakit hati. Orang tidak mungkin menghina. Apa yang kuhina? Yang kuhina apa? Lagu yang aku nyanyikan tadi itu judulnya Selamat Pagi Tiga Tuhan Kristus. Admin tai host tai bisu-bisu tai. Jangan marah-marah, Bang. Emosi dia. Itu aku belum menyanyikan album yang baru loh. Album baru aku nyanyikan, pingsan. Ya, Bang. Itu tadi kan makanannya dia, mana dia? Kabur. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Itu makanan. Mati aja. Bang Max, selamat malam, Bang. Kok ini suaranya? Bang Max, kenapa suaranya? Tidak ada apa-apa. Nah, yang benar suaranya, Bang, kalau mau diskusi, Bang. Ini
Kenapa suaranya itu kira-kira? Habis telan garpu. Dia lagi tuh si Excel tadi, yang tadi turun tadi. Dia itu enggak gini loh, dia enggak jujur. Sebenarnya Kristen ini kalian gini loh, enggak perlu kalian takut untuk jujur. Kalau iman kalian sudah iman kepada Yesus, mau apapun disampaikan, udah, ngapain kalian takut? Cuman bukan kalian saja, kita diskusi bukan berdua, banyak yang menonton. Di sini mencerdaskan. Janganlah bohong, sesuai yang pengen tertulis. Menjawab jujur aja sulit kali kalian. Mau apapun dibilang, mau dibilang kayak mana pun, iman kalian tetap kepada Yesus, ya udah. Ngapain kalian takut? Jujurlah diskusi, bos. Jangan buat kita ribut di sini. Siapa yang nggak jujur? Kau nggak jujur kalau diskusi kau. Apa yang ditanya jawab aja udah. Kalau memang iman kau Yesus udah. Mau apapun, mau dibelah pun kepalaku, tetap imanku Yesus. Udah. Ngapain kau takut? Kita sesuai apa yang tertulis. Sesuai apa yang tertulis. Mencerdaskan di sini. Bukan membodohi. Kau pertanyaan-pertanyaan apa? Dari kemarin kau diskusi nggak pernah kau mau jujur kau. Jujur aja udah, nggak ada keributan. Selanjutnya udah iman kalian itu. Nafsu on dia dong, Bang Blender. Hah? Nafsu on dia dong. Bukan Leku, enggak gini loh. Maunya jujur lah. Kalau diskusi itu kan kita apapun yang disampaikan ketika ditanya jujur. Iya lah, aku juga jujur lah, harus jujur. Iya, jujur aja. Kalau memang itu memang pahit kebenaran tuh. Iya, pahit kebenaran tuh, bos. Mulu halah kita ikut jujur lu sudah, jangan dong mergabus. Ya. Lanjut. Yang geus sok keri enak mah diskusi we nya. Sok sing bageurnya kasep. Halo Bang Blender, lay ya aku nih. Orang Batak kan. Ya Leku, langsung ke Bang Juma Leku. Ah berat sama Bang Zuma, aku nggak mau. Aku masih awam. Bertanya aja Bang Zuma dalam kali, aku nggak tahu lah. Oh iya, bertanya aja lo. Bertanya. Apa yang ku tanya bos? Aku juga nggak terlalu dalam juga. Nih temanya nih, baca. Apa tuh? Siapakah penyesat itu? Nah itu. Iblis lah. Namanya penyesat iblis lah bos. Oke, baik. Boleh Bang Zuma. Ini berat nih. Lanjut Yunda. Santai aja. Jadi berdasarkan ucapan saudara barusan, penyesat itu iblis. Oke, kita sepakat kami kunci itu ya. Iya. Iblis itu penyesat. Oke. Yesus mewanti-wanti kemudian, kami pun khawatir tadinya ya. Tapi setelah kami mengkaji, ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Artinya menurut saudara penyesat iblis. Berarti waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sampai level ini, kita sepakat bahwa iblis itu datang menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Akulah Yesus Kristus. Secara global, kalau kita berbicara mengenai data, dunia tidak akan pernah bisa menutup mata bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, berarti yang diuji di sini, apakah yang diikuti oleh Kristen itu adalah iblis yang menyamar Yesus Kristus, atau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus Kristus anak manusia, kan gitu ya? Nah, sepintas kalau kita lihat Bible, di situ Yesus mengatakan begini. Dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus menyuarakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman ini disampaikan Yesus dengan suara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku suarakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, mendengarnya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi Yesus mengatakan pengikutnya itu percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan.
Sedangkan yang mau dituhankan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis minta dituhankan. Yesus diminta oleh iblis untuk menuhankan iblis. Yesus yang asli, Bung, tidak mau dituhankan. Yang mau dituhankan selain Tuhan itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Kata Yesus tadi dan kata Anda sendiri bahwa penyesat itu mengaku itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku minta disembah, itu adalah iblis. Sedangkan hari ini Kristen menyembah Kristus, Yesus. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk menuhankan atau menyembah atau beribadah kepadanya. Berarti kesimpulan saya, yang diikuti oleh saudara Kristen, yang disembah oleh saudara Kristen, ya memanglah iblis yang datang menyerupai Yesus atau memakai nama Yesus sesuai dengan nubuat Yesus itu sendiri. Oke. Bagaimana menurut saudara? Sebentar, Bang. Jadi kalau menurut Bang Zuma, Yesus sebelum penyalipan atau dengan yang penyalipan dan setelah bangkit pada hari ketiga itu berbeda? Iya, itu bukan Yesus. Itu berbeda ya, Bang ya? Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, dan yang dibangkit itu bukan Yesus lagi. Oh, Oke, sekarang gini, Bang. Terus ada nih, Bang, aku catat juga nih, Bang, di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Itu kan Yesus mengatakan, ini saya bacakan bagi antara beda. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kan Yesus sebelum disalibkan mengatakan seperti itu dia. Itu gimana, Bang? Ya, itu sebenarnya saudaraku, kalau Anda lepaskan doktrin Paulus, ini udah selesai, udah kelar sebenarnya, udah kelar itu. Kenapa? Yesus berkata sesuai dengan pengakuan yang tertulis di dalam Matius itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ya. Dia Nah, itu siapa? Nah, itu siapa tuh, Bang? Kan dia kan tuh belum peristiwa penyalipan tuh, Bang. Iya, Yesusnya menunjuk kepada oknum lain. Oh, gitu. Anak manusia. Saya kasih contoh ya. Anak manusia bisa Yudas, bisa Yohanes, bisa Markus, bisa Bom-Bom, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan Tapi mereka sini, Bang, akan sebentar. Ini anak manusia ini huruf kapital loh. Itu kan merujuk kepada Yesus. Saudara, dalam bahasa Yunani, huruf hijaiyah Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Oh, ini gitu hanya ini hanya pekerjaan daripada lembaga Bible aja untuk menggiring opini bahwa itu adalah Yesus. Anak manusia, mereka akan membunuh dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena kalau kita melihat, Bung, ini data yang saya temukan. Lukas 22 nomor 69. Ya. Untuk mensinkronkan data Matius 17 itu. Apa dikatakan di sana? Orang yang ditangkap, anak manusia yang ditangkap ini, yang Yesus sebut dia ini, ketika ditanya oleh imam kepala dan mahkamah agama, apakah engkau adalah Mesias anak Elohim? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Bukan aku, engkau yang mengatakan itu. Dan di data ini Yesus mengatakan oknum yang ditangkap ini apa kata dia? Yesus sekarang ini sudah duduk di samping kanan Elohim yang Maha Kuasa. Sekarang ini dia sudah duduk. Sekarang ini Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi yang berbicara ini siapa? Oh, gitu, Bang. Jadi gini, Bang, kalau Abang, aku bisa menangkap ya, Abang nih
berpikir bahwa Yesus itu dimuliakan lah gitu ya. Tapi yang setelah disalibkan itu jadi seolah-olah itu nggak mulia gitu ya, Bang. Gimana maksud Abang tuh? Gimana, Bang? Saudara gini, tak ada data di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible Yesus anak Maria itu melakukan dosa yang menyebabkan dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Oh iya, itu yang ulangan 21-23 itu ya. Ulangan 21-22-23, betul. Iya. Sedangkan Yesus apa coba kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dia. Kalau itu adalah Yesus yang benar, yang ditangkap, berarti salah tangkap. Kan itu poinnya. Begitu ya, Bang. Oh iya, berarti salah bunuh. Nah sekarang, kalau orang benar yang dibunuh, berarti bukan nebus dosa, melainkan melahirkan dosa. Oke. Karena ada perintah tuh, ada perintah. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Oke. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak mengenal dosa warisan. Oh, dosa asal itu maksudnya ya? Iya. Original sin. Jadi gini, Bang. Jadi kalau Abang pernah dengar Adam kedua, itulah Yesus kan, dia untuk menebus Adam yang pertama yang gagal kan gitu kan. Nah, jadi Adam kedua ini disiapkan memang tanpa dosa untuk menebus orang yang tidak berdosa kan gitu. Gimana tuh? Ya, jadi gini saudara. Itu doktrin gereja. Oh, doktrin. Itu doktrin. Tidak ada dalil. Itu ajaran Paulus tuh. Itu di kitab Roma 5 nomor 12. Anda bisa temukan itu di situ. Tetapi saudara, Kristen tak ada di situ. Islam tak ada di situ. Yang ada di situ Yesus, orang Yahudi, dan orang Romawi. Kristen belum terbentuk. Sementara Kristen terbentuk di Antioquia itu ya, di Kisah Para Rasul 11 ya. Betul. Artinya gini, jangan gunakan Al-Quran. Al-Quran terlalu kuat untuk menolak tradisi gereja. Bahwa Tuhan datang, itu terlalu kuat Al-Quran itu. Kita pakai Bible aja sebagai dasar. Yang mendasari awal mula munculnya niat, munculnya perilaku, munculnya tindakan penyaliban. Itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, dan rangkuman kemudian berita itu muncul di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang tertuang di sana saudara? Ini Kristen belum lahir, belum ada di dunia ini nabi-nabi mengajarkan menebus dosa menggunakan kemudian manusia, yang konon Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Belum ada manusia mengajarkan sebelumnya dosa diwariskan. Belum ada kemudian sebelumnya mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Muncul lebih awal tentang konsep salib terhadap Yesus. Kita baca. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria ini bercerita tentang ketika Lazarus dibangkitkan. Yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, orang-orang percaya kepadanya kemudian. Nomor 46. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan itu, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini orang hebat semua nih. Imam-imam kepala ini sudah ahli Torah. Ya. Ahli Yesaya. Rabi ya namanya. Ya, Rabi, betul. Dia adalah ahli daripada Bible Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi apalagi, mereka punya sekolah untuk memahami daripada isi. Orang Saduki enggak, Bang? Orang Saduki enggak ya? Enggak ada di situ. Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, jadi di situ sudah ada mahkamah agama, sudah ada orang Farisi, sudah ya, ada Sanhedrin namanya itu. Ya, lengkap semua mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini latar belakang terjadi penyaliban.
Jadi bukan nubuat dari Yesaya, bukan nubuat dari kitab Kejadian, bukan nubuat dari kitab Daniel, bukan sama sekali. Ini latar belakang karena ketakutan bangsa Yahudi, bangsa Israel, tempat sucinya, dan juga bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah pada saat itu, yaitu Roma. Oke, itu gini, tertulis. Bang. Oh iya, iya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Saya lanjutkan dulu biar tidak terputus. Tetapi kemudian imam besar sebagai pemimpin tertinggi di antara mereka kemudian, yaitu Kayapas, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Tuh, bukan untuk bangsa yang lain, untuk bangsa kita. Dan seluruh bangsa, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Oke, gini Bang. Jadi Bang, nubuat-nubuat yang di PL seperti tanda Yunus, Yesaya, macam-macam itu aku nggak apalah. Itu merujuk kepada siapa? Kan kalau orang Kristen kan berpendapat itu merujuk kepada Yesus, itu gimana? Nah, itu yang punya kitab yang bisa jawab. Seperti Yesaya 9 nomor 6. Orang Kristen di luar kelompok, bukan pemilik kitab itu mengatakan itu untuk Yesus. Padahal menurut yang mempunyai kitab itu untuk Raja Hezekia. Itu contoh. Itu contoh. Jadi nubuat yang terjadi, kata dalil dalam kitab saudara, Kayapas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia dapat wahyu. Kalau bukan dari dirinya sendiri, dia bernubuat tahun itu bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di situ dari dekat ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Oke, jadi, gini Bang. Ini latar belakangnya. Oke, jadi aku bisa menyimpulkan, Abang berpendapat bahwa Yesus sebelum penyalipan sama setelah penyalipan itu berbeda itu ya? Sama yang ketemu di Patmos, di Damsik, sama Betul, itu bukan Yesus lagi. Ini latar belakangnya dulu Bang. Ini latar belakang orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ini adalah wakil pencipta langit dan bumi. Gak mungkin pencipta langit dan bumi membiarkan utusannya untuk dibinasakan. Gak mungkin. Pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti diselamatkan. Makanya tadi dikatakan bahwasanya Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhannya yang Maha Kuasa. Jadi ini yang dibunuh ini siapa? Oh begitu ya? Iya. Iya juga ya. Nah, setelah itu saudaraku, setelah itu Yesus sebelum penyaliban, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang itu kepada. Aku pernah dengar Bang itu Bang tentang nubuat akhir zaman. Itu gimana Bang? Oke, baik saudaraku. Jadi Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ya. Nah, iya kan? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Nah, kalau tanda kedatangan Yesus itu sudah ada, berarti itu adalah tanda akhir zaman. Nah, sekarang jadi, apakah tanda kalau itu? yang Yohanes ketemu di Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik itu berbeda itu Bang? Ada nggak tanda itu Bang? Ya nggak ada, kilat menyambar apa petir yang Berarti yang datang siapa? Nggak tahu. Nah itulah yang Yesus sampaikan. Aku nggak tahu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, itu nomor 25-nya. Camkanlah
Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, jadi gini Bang. Oke Bang. Jadi Yohanes yang ketemu di Pulau Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik ya, itu Yesus itu menunjukkan eksistensi seutuhnya apa suara aja bagaimana Bang? Apakah kalau kedatangan Yesus untuk akhir zaman itu eksistensi seutuhnya atau bagaimana? Iya, ketika dia datang, maka pasti akhir zaman. Kalau dia datang di abad pertama, akhir zamannya abad pertama. Kalau dia datang abad kedua, ya akhir zamannya abad kedua. Nggak ada lagi, karena bintang-bintang udah berjatuhan. Kayak mana bumi ini mau bertahan. Tapi karena pada saat itu belum terjadi, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikatnya? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti dia datang dengan jasadnya. Yesus pun mengatakan, apabila aku yang datang, maka akan nampak di tengah langit anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengatakan kalau aku datang yang nampak adalah anak manusia. Oke Bang, sekarang gini Bang ya, merujuk kepada Paulus ya Bang ya. Dulu Paulus sebelum namanya kan itu si Saulus ya, dia ini penganiaya pengikut Kristus. Bahkan sewaktu Stefanus di martir dia juga ada di situ. Dia ini memang termasuk kejam lah sama pengikut Kristus. Nah, sekarang apa yang mendorong Paulus bisa berubah setelah yang dia mengatakan ketemu Yesus itu? Apa kok bisa berubah dia 180 derajat menjadi apa namanya, ibarat kata tanda kutip orang baik lah gitu, gimana? Oke, baik. Jadi gini saudara, maksudnya motivasinya apa gitu, apa penyebabnya dia bisa berubah seperti itu? Oke. Silakan Bang. Yesus sudah menubuatkan tentang kejadian itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Apabila ada orang bertobat, kemudian iblis yang ada padanya itu keluar mencari pemberhentian, lalu tidak menemukan tempat persinggahan. Iblisnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan rumah atau tubuh orang tersebut dalam keadaan bersih, tersapu. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 roh jahat untuk masuk kembali kepada orang tersebut. Sehingga apa kata Yesus? Maka setelah 8 roh jahat itu masuk kepada orang yang bertobat tadi, dia kemudian lebih jahat daripada keadaannya semula. Dan ini akan digenapi kata Yesus, dan ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi? Sama seperti iblis Bang. Apa yang menjadi motivasi iblis menyesatkan manusia? Sementara dia sudah diupah neraka. Ada iblis itu berpikir, EGP, kata iblis, mau neraka kek, mau kekal kek, yang jelas saya sesatkan manusia. Ada hadiah yang diterima? Enggak. Dia sudah tahu upah dari pekerjaan yang menyesatkan adalah neraka. Apakah dia berhenti? Namanya iblis enggak berhenti. Betul. Nah, ini yang terjadi ketika kemudian Yesusnya menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa fungsinya penyesat ini? Dia akan menyesatkan banyak orang. Sama seperti iblis, dia akan menyesatkan banyak orang. Upahnya neraka. Penyesat ini ketika dia datang dan orang percaya kepadanya, maka orang yang percaya kepadanya itu akan menjadi nabi, akan menjadi utusan, akan menjadi wakil, akan menjadi rasul bagi dirinya untuk menyesatkan orang lain. Apa motivasinya? Sekedar kesombongan untuk memuaskan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa lihatlah, ketika engkau mengagungkan kemudian Adam, aku mampu menyesatkan minimal keturunannya. Aku akan menjerat mereka masuk ke dalam neraka. Apa endingnya? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Apa kata Yesus? Hanya daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, yang datang membantunya itu siapa rupanya?
gitu ya. Karena Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi ada iblis yang membantu penyesat dengan memakai nama Yesus yang mereka pakai untuk bermujizat. Tetapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal. Aku memanggil Yesus loh. Ya, tapi aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus mana yang kemudian membantu aku pada saat aku bermujizat? Yesus iblis. Berarti betul ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Oh gitu. Oh jadi gini bang, kalau aku lihat abang nih memuliakan Yesus yang anak Bunda Maria, tapi kalau setelah penyalipan enggak gitu bang ya? Iya, betul. Yang aku tangkap sih. Coba apa khotbah Petrus? Khotbah Petrus saja dulu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Ya. Petrusnya yang berkhotbah loh di situ. Bukankah Nabi Daud adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau sudah menubuatkan akan bangkitnya Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan dia akan diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Tidak dimatikan, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal dikubur. Sedangkan kata Petrus di data nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, Tuhan dan Kristus. Padahal di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia sudah Kristus bang, sejak dia lahir. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus pada saat itu bagi penyalibnya. Harusnya kalau memang awalnya Tuhan ya Tuhan aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Iya. Tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan di sini. Kristus itu adalah konsep Yahudi. Kristus Mesias dalam bahasa mereka. Sedangkan kalau Mesias ini atau Kristus ini tidak pernah sampai pada level Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang diutus menjadi juru selamat kepada kaum yang kepada siapa mereka diutus. Jadi Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Maka terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu harus diluruskan tuh. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Oke, sekarang karena kalau Bang. dikatakan Kristus Tuhan lahir, itu timpang, nggak masuk akal. Oke, sekarang ini bang, bukankah misinya Yesus datang ke dunia kan untuk jadi juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Kan misinya sebagai juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Oke. Itu gimana? Oke, Yesus sudah memberikan kisi-kisi itu. Apa kata Yesus? Satu, hidup kekal. Kan yang dikejar manusia itu kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti cuma satu Tuhan. Jangan dikenal Yesus sebagai Tuhan. Karena sudah ada satu Tuhan yang itu mengutus Yesus. Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Hidup kekal ada dua. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau dalam konsep Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Oh gitu ya. Itu hidup kekal. Bahkan ketika Yesus mengatakan, ditanya di dalam Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan seluruh perintah Elohim. Di mana Elohim itu memerintah? Di kitab Tanakh, termasuk Torah. Berarti Torah itu harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu level pertama. Kata muridnya, kata orang tersebut, aku sudah melakukan itu. Apalagi? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Level kedua. Itu sudah dilakukan misalnya. Maka level ketiga baru ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, masuk ke dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengikuti aku, maka barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Pekerjaan dia sebagai orang yang rohaniawan, dia sebagai Kristiani, atau dia sebagai seorang Yudaism.
Apa Yudaism ya? Yudaism. Berarti kalau mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, berarti orang itu hidup seperti Yudaism, bukan seperti Kristen. Karena Kristen muncul di Antioquia ya. Nah betul, di Antioquia, Kisah Para Rasul 11. pertama kali, betul, nomor 27. Pertama kali 26, pertama kali kemudian Paulus dengan Barnabas kalau nggak salah itu Bang. Yes, sebelum mereka ribut. Yang mengikrarkan sebelum mereka pisah gitu apa? Aku pernah dengar juga. Jelas Apesnya, Bang Zuma ya. Aku terakhir, Bang. turun aja Bang ya, terlalu dalam dan aku nggak berani. Berat nih Bang Zuma nih. Oke Bang. Iya, Terima kasih Bang masukannya Bang ya. Makasih. Oke, thank you. Nah, saudara-saudara saya tambahkan sedikit. Apesnya ketika kemudian diceritakan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ini, pertama kali disebut Kristen ini, itu di Antioquia, Turki. Coba lanjutkan bacaan kita di data nomor 21 di Kisah Para Rasul ini, ketika Paulus masuk kembali pulang dari mengajarkan ajarannya, doktrinnya, masuk ke Yerusalem, dia bertobat, saudara-saudara. Bertobat dari mengajarkan orang lain untuk tidak bersunat. Bertobat dari mengajarkan orang lain makan babi. Kalau ajarannya itu betul, Galatia 5 itu betul. Galatia 5 ini adalah benar-benar dia percaya diri. Maka jelas ngapain dia bertobat? Coba saudara-saudara lihat di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus jelas-jelas bertobat. Paulus jelas-jelas kemudian melakukan kurban persembahan. Katanya persembahan cukup sekali. Tapi kenapa Paulus melakukan persembahan lagi? Mentahirkan diri. Artinya Paulus hanya memprank orang-orang di luar Yerusalem. Saya kira itu dari saya teman-teman. Silakan diambil alih. Saya ada sedikit pertanyaan ini Bang mengenai kitab Matius pasal 26 nomor 20 Bang. Izin Bang, uraikan Bang sedikit Bang biar kami paham. Ketika kita berbicara mengenai 26, di situ banyak hal yang bisa kita kembali ke data nomor 4-nya. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai Matius 26, kita kembali ke Matius 26 nomor 4-nya dulu. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Saya ulang lagi, ketika kita berbicara mengenai Matius 26, nanti memang Yesus itu ada sholat, ada sujud, kemudian dikatakan bahwa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Memang ada tuh. Bagaimana kemudian diterangkan seperti itu di kitab ini? Yang Anda minta nomor 14 ya kan? Nomor 24 Bang, 24. Oh, nomor 24-nya. Oke, ketika berbicara mengenai 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Betul itu. Apa yang tertulis tentang dia? Mazmur 91. Kalau itu Yesus ya, kalau itu Yesus, kata iblis, sebab ada tertulis tentang engkau. Coba masuk kembali ke Lukas 24, Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah anak Elohim, maka pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gara-gara manusia pengkhianat inilah 2 miliar manusia menjadi sesat. Adalah lebih baik jikalau orang ini tidak usah dilahirkan. Karena dia sudah diterangkan Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Itu jelas tuh. Makanya tadi saya menarik ke data nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat dan bersepakat membunuh Yesus. Sekarang
ketika orang-orang fasik sepakat membunuh Yesus, apa yang terjadi? Tuhan membiarkan? Tidak. Baca Amsal 21 nomor 18. Kok kesana perginya Bang Suma? Lah, tadi Matius 20 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Matius 26 itu ditulis kitabnya di tahun 60 sampai 65. Ada yang mengatakan 62. Yesus berkata, emang tahun itu? Enggak. Yesus berkata di tahun antara tahun 29, tahun 30, 31, 32, 33. Apa yang tertulis di situ? Buku-bukunya Paulus belum ada tertulis, buku Lukas belum tertulis, buku Matius belum tertulis, buku Yohanes belum tertulis, buku Markus belum tertulis, Kisah Para Rasul belum tertulis, Ibrani belum tertulis, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes belum tertulis. Jadi yang tertulis yang mana? Kitab Perjanjian Barunya Yahudi. Kitab Perjanjian Barunya Yahudi yang mereka kenal sebagai Perjanjian Lama malahan, ada nggak di situ kemudian diterangkan anak manusia akan datang kemudian untuk diserahkan kepada orang-orang jahat lalu kemudian dibunuh untuk dosa manusia? Enggak. Yang tertulis, tengok di dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, disebut. Nggak malu-malu Yesus menyebutnya. Di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Masuk ini barang. Jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau di Mazmur. Yesus mengatakan, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Iblis mengatakan, sebab ada tertulis, jika engkau adalah anak Allah, maka Kristen harus mengakui ini. Kalau mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, maka mereka harus berselancar ke Mazmur 91. Harus berselancar ke Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, dan pengkhianat dipakai ganti kepada orang yang benar. Itu harus tergenapi. Akan pergi aku meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi? Aku akan terangkat langsung. Di mana itu tertulis? Mazmur 91, Mazmur 11 dan seterusnya, Mazmur 27 dan seterusnya. Kemudian diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya, orang-orang benarnya. Jadi tidak ada dasar pijakan. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Keluaran, dalam Ulangan 21 yang harus digenapi pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Terakhir, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Oke, terima kasih Bang. Tadi sedikit lagi Bang, jadi gara-gara si anak manusia ini yang menyerahkan anak manusia sehingga dia membelokkan jalan hukum sehingga sebegitu banyaknya manusia di muka bumi disesatkan oleh dia Bang. Begitu Bang. Betul sekali. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang akan disesatkan. Kalau itu bukan tetangga kita, lalu mana banyak orang itu yang disesatkan? Enggak ada. Berarti membohong dong. Bohong dong dia. Bohong dong. Ternyata enggak ada. Karena yang menjadi pengikut Kristus hanya saudara kita Kristen, dan ternyata mereka tidak disesatkan. Lalu yang disesatkan pengikut Kristus palsu itu yang mana? Sedangkan kalau kita lihat nih, coba kita lihat di dalam Yohanes 12 yang sering kita ulas. Yohanes 12, ketika Yesus berbicara yang dianggap Tuhan oleh saudara Kristen, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kalau dulu Nabi Abraham atau Nabi Adam datang di atas muka bumi, tidak ada yang menuhankan Adam. Kalau dulu
Nabi Abraham diutus, tak ada yang menuhankan Nabi Abraham. Ishak, gak ada. Musa, gak ada. Hanya Yesus yang dituhankan. Nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang dituhankan. Makanya Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini, ada penguasa dunia. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini. Penguasa dunia itu siapa? Di dalam narasi iblis. Yohanes 14:30. Nah, iblis. Yohanes 14. Iblis adalah penguasa dunia. Akan dilemparkan keluar. Kalau iblis ini tadi awalnya dilemparkan dari Ganbi Eden. Lalu disimpan di mana ketika dia dilemparkan ke bumi? 2 Petrus 2 Bang, nomor 4. Subhanallah. Lalu Yesaya 14 nomor 15, apa kata Tuhan di situ? Sebaliknya, ke dalam kubur aku masukkan engkau. Iblis yang tadinya naik ke langit ingin menyamai Tuhan, rupa-rupanya dilemparkan oleh Tuhan masuk ke dalam alam kubur. Kata Yesus, iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kubur Bang. Subhanallah. Apa kata Yesus di dalam nubuatan? Di dalam Matius 12, nomor 38, nomor 39, 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat, kepada orang jahat, kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia kan? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat Bang. Subhanallah. Makanya Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 ditanya oleh angkatan jahat, Paman, ya apa yang harus kami lakukan? Yang kami bunuh ini telah dijadikan menjadi Kristus bagi kami. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Apa kata Tuhan? Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuhan bagi mereka. Petrus mengatakan, Yesus yang engkau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Angkatan jahat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah dan lepaskanlah dirimu dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluarkan dirimu dari percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Makanya Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Subhanallah. Kalau saudara-saudara kita ini menggunakan data akal untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dalam agamanya, yaitu pertentangan antara akidah mereka dengan akal mereka, maka mereka akan sampai kepada kebenaran. Sayangnya, mereka punya prinsip bahwa iman itu lebih tinggi daripada akal. Makanya mereka tidak pakai akal, mereka menggunakan imani saja. Saya kira begitu. Jadi sedikit lagi Bang. Jadi misi Bang Zuma ini menyelamatkan umat manusia yang disesatkan oleh iblis apa semakin menyesatkan Bang? Masya Allah. Masya Allah nih, saya kasih data nih. Apa kata Quran? Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Quran nih, mumpung kita masih di dunia nih, kita bocorkan rahasia Tuhan. Kita bocorkan rahasia ilahi. Apa kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ini rahasia ilahi nih. Manusia, Tuhanku ada apa? Dengarkan, camkan. Aku ingatkan kepadamu melalui Nabiku Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang menyembah selain daripada aku. Apa yang mereka sembah tersebut, kelak di akhirat akan menjadi musuhnya.
Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kelak akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya ulang lagi nih. Makanya Nabi Muhammad itu diutus ditubayyina linnas ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai nabiku Muhammad, wahai manusia umatku, kata Nabi Muhammad, sungguhnya aku ini adalah rasul Tuhanmu, diutus untuk kepada kalian semua. Yesus berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Itu kunci. Sekarang, ketika Al-Quran membuka rahasia, wahai manusia, aku sampaikan kabar gaib kepadamu, berita gaib, berita langit kepadamu. Kelak, orang-orang yang menyembah selain aku, apa yang mereka sembah? Misalnya mereka menyembah bom-bom. Bom-bom kelak di hadapan Qadirul Jalil akan menolak sembahan-sembahan mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada bom-bom, bom-bom akan ingkari. Makanya di Matius 7, nomor 2223. Pada hari terakhir, coba, hari terakhir itu maksudnya apa? Hari penghakiman. Kenapa? Karena tak ada lagi hari untuk berleha-leha setelah itu. Yang ada, yang selamat, teng, surga. Yang celaka, teng, neraka. Tak ada lagi hari selain jannah atau neraka. Pada hari terakhir nanti, pada mahsyar nih, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu ketika di dunia hidup, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu dipuji-puji tuh. Dipuji. Kata Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa pujian-pujian mereka, seruan mereka, itu akan diingkari. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengingkari mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, diingkari. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, dari tadi jual obat. Padahal Al-Quran sudah membocorkan rahasia itu. Bahkan Yesus sudah menguraikan pun dalam tradisi penulisan Bible, hasil penyelidikannya menerangkan, Yesus berkata, Yesus mengusir, Yesus mengingkari. Nah, saya ditanya, apakah Anda misinya menyelamatkan? Jelas. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahituni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kemudian dia mengajarkan apa? Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 2 nomor 24, nomor 22 dan seterusnya, nomor 22 dan 23. Aku dan muridku menyembah kepada apa hakikat yang aku kenal, kalian menyembah kepada apa yang tidak kalian kenal. Maka saya hadir sebagai pembawa roh kebenaran, kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Saya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, memuliakan Yesus dan menyadarkan saudara-saudara Kristen para penghina-penghina Yesus. Demikian Dinda Erik. Mantap. Erik. Syukron. Ya, teman-teman ya, tadi ketika kita mendengar ya diskusi tadi terhadap Gary ya, kan tadi sudah kita katakan kalau seandainya jujur, enak diskusinya kan, enak didengar. Woi bangke, bising kali kau, diam dulu penyembah babi. Ya, ketika diskusinya kejujuran, enak dengarnya. Ya, kayak babi ini tahap aja nih, bising kali. Itu aja. Cuman masalah iman kalian, hanya saja ketika jujur benar, oh berat, udah mulai goyang. Ini kayak babi nih, bising kali. Yesus. Kayak inilah. Apa nggak ribut? Apa nggak terjadinya ribut, hujatan, maki-makian jadinya? Gara-gara kayak ini. Nanti dihajar nangis. Bilangkanlah Islam begitu mulutnya, itu mulutnya. Gila memang. Tengok. Gila kan? Itulah. Kalau diskusi enak tadi, jujur, enak. Dengarnya pun kita enak diskusinya. Mantap. Tapi kalau udah gak ada kejujuran, najis sekali tengoknya. Tapi udah mulai goyang. Cuman kalau jujur goyang kawan, goyang. Kayak tadi kau goyang Gary, berat lah, pasti goyang bos. Kebenaran itu pahit.
Ya, ini Herman Muslim apa Kristen Herman? Herman. Iya bang. Suara Bang Ade udah familiar. Burhan, Muslim apa Kristen? Burhan. Oh, kalau sinyalnya jelek, ini merah ini biasanya tanda-tanda nih. Burhan. Halo Burhan. Delon. Halo ya, halo bang, ya bang. Ya, Bang Delon Muslim apa Kristen? Saya udah Muslim bang, udah Muslim. Dulunya Kristen juga. Mantap. Tapi di KTP saya masih Kristen ini bang. Macam mana ini bang ya? Bah, aduh di mana bang mualafnya? Mualafnya di mana? Di Medan bang, di Medan. Iya di mana? Di tempat abang mualaf itu, di situ abang ajukan untuk membuat surat mualafnya. Baru abang bawa ke kantor lurah. Di mana bang mualaf? Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Nanti abangnya masuk surga, KTP-nya masuk neraka bang. Udah lama itu Pak Delon. Masa saya syahadatnya udah lama apa baru? Udah 2 tahun bang. Udah 2 tahun ya, cukup lama ya. Udah begitu kan? Udah begitu dulu bukan dicadat dulu bang. Saya disunat dulu di rumah sakit bang. Disyahadatkan di masjid apa di rumah? Di apa bang? Di Menasah aku dulu bang. Menasah ya, sholah gitu ya? Kalau masih ingat ya samperin orangnya bang. Harus itu wajib itu. Punya identitas bang. Terutama sertifikat mualafnya itu dulu baru dipakai ngurus gitu bang. Iya ya. Sering ada kasus loh. Udah syahadat terus nyantai aja ya, lupa administrasi. Ini mohon maaf ya. Pas meninggal ini ya identitasnya Kristen. Itulah bang, ada juga ini dari orang tuaku kan, kalau kau nanti Muslim kami nggak mau ngurus kau katanya, makanya bingung saya juga jadinya, karena keluarga Kristen semua bang, yang melahirkan saya Kristen. Abang Medan di mananya bang? Di Medan di Helpet kita bang, Helpet ya bang. Jalan? Di kalau rumah kita di Jalan Nusa Indah 7 nomor 105 bang. Oke. Nanti DM aja ya bang. Kayak Aceh nih, kayak Aceh logat abang. Aceh. Hah? Iya kan? Hah? Aceh bang? Enggak. Bukan. Siapa? Aku bukan bang. Margaku Ginting bang. Ginting. Ginting. Karo, oke. Bang Blender. Nanti DM aja ya bang, alamat bang. Blender. Oke, siap. Jadi sedikit teman-teman, izin Bang Zuma sebentar Bang Jack. Dari apa yang disampaikan Bang Zuma tadi tentang Matius 7 ayat 22-23, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Jelas tadi Yesus membantah mereka yang menuhankan dirinya. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Jelas ini surah Al-Ahqaf ayat ke-6. Yesus membantah mereka, bukankah mereka sudah bernubuat, bermujizat, mengusir setan, menggunakan nama Yesus. Yesus panggil Tuhan, sesembahan bagi mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ahqaf ayat ke-6. Sehingga yang disembah mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Subhanallah. Makasih Bang Zuma ilmunya Bang. Lanjut. Bang Blender. Bang Blender lari kata dicari Sandi Pratama itu.
Kau dibawa cerita di situ itu katanya kamu tunggu perintah dari Suma untuk. Jack, kalau nggak mau diskusi, saya turunin ya. Ini ruang diskusi bang, ini komal diskusi. Bawa aja ya. Diskusi bukan gitu. Nah, jasa ini ada Bang Suma, mantap. Ya, Haryanto. Selamat malam, Haryanto. Ya malam. Ya, Anda Kristen ya? Alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Cuman mau pesan sama Bang Zuma, semoga sehat-sehat. Amin. Makasih bang, makasih. Makasih banyak bang. Saya dari Boltim. Boltim itu Kabupaten Boltim. Bolangi Timur, Boltim. Bolang Mongodo Timur. Oh. Iya. Yang paling penting di sini yang perlu dibantu nih kalau memang benar yang Delon ini teman-teman di Medan ya, segera ditemui. Ya nanti insya Allah bang, insya Allah. Nanti abang DM aja bang alamatnya ya bang. Oke, siap bang, siap. Ya, DM saya aja bang. Langsung pun bisa bang, nanti biar saya cek. Ya oke siap. Kalau masalah KTP saya bisa bang Andi. Bisa on cam nggak nih? Bisa on cam nggak bang? Supaya dikenal. Bisa Bang Delon? Ini prioritas. Kalau memang benar sudah syahadat 2 tahun yang lalu, KTP-nya masih Kristen, nggak ada sertifikat, ya teman Medan nih harus segera turun tangan nih. Bagaimana? Seperti ya, masalahnya pengakuannya baru ini hari bang. Iya maksudnya selanjutnya gitu. Mana Delonnya? Ya udah nggak ada. Berarti nggak serius dia. Udah lanjut, berarti dia nggak serius. Turun dia. Efeknya ke rumah Bang Saiful tuh. Yang baru naik silakan. Lanjut. Anli, selamat malam Anli. Kristen. Anli Kristen. Kalau dari marganya Muslim, Hasibun. Son Kristen. Pera Kristen. Enggak. Son Kristen. Perester. Son? Muslim. Oh, Muslim. Apa yang sampaikan bang? Ini kita yang tolong yang Kristen yang naik dulu ya bang ya, biar diskusi ada jalan. Saya darah Yesus Islam. Darah Yesus. Pasber Kristen, Pasber. Ngorok dia. Kasih nah. Nyanyi lagi bang, nyanyi lagi. Yesus, nyanyi lagi bang, main. Nyanyi lagi biar mana serentu. Datanglah Yesus. Seriosa ya, kayak seriosa. Iya gitu ya. Nyanyi lagi bang. Nanti aja. Baroh Yesus. Yo Ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.400 viewer. Waalaikumsalam. Panglimaku, bendaharaku. Ibadah mereka ke barat-baratan ya bang ya. Besarin, Pera dulu, biar dia ini masalah milad. Besarin dulu bang ini. Bang. Tunggu dulu, ini ada Uncle sama IWG. Uncle IWG mau masuk Islam? Assalamualaikum. Selamat malam. Wahyu. Udah tahu nggak saya mendirikan True Islam? Kalau bapak tahu. Islam sejati, True itu benar, Islam yang benar. Kalau bapak tahu. Berislam itu ternyata berisa'al masih. Suka hati kau. Ambil aja itu semua. Iya bang, kan ini kan saya intermezzo memperkenalkan. Ambil aja. Oh ini si IWG. Sini kalau IWG ini enak ya. Dewan Wahyu. Muhammad itu mentuankan manusia juga. Sampaikan dulu
dulu Kores, mending ini masih 5.000-an. Oh iya. Ya udah Ikhwan, yuk silakan yang belum beli tiket Milad Kedua Api. Acaranya di Masjid Tebet Jaksel, Masjid Al Ittihad. Nanti kalian di sana akan bertemu dengan kami lengkap gitu, ya. Gas Milad Kedua Api di Jaksel. Dimana doa kalian dijabah. Miladnya nggak jadi di Makassar tapi di Jakarta. Ini udah di Jakarta nih. Nggak datang kalian parabet kalian. Oke? Dan rayakanlah kemenangan miladnya Api itu ibarat kemenangan kita melawan para penghujat Islam, Ikhwan. Jadi marilah berpartisipasi untuk datang ke sana dan meramaikan acara tersebut gitu. Ya. Dan kalau mau datang nggak gratis. Kalian bayar tiket 100K transfer ke rekening Api, lalu kemudian kirim Kores bukti transfernya sama nama lengkap supaya terdata gitu. Oke? Kenapa harus berbayar? Supaya kalian makan enak, terus nggak duduk di bawah, dikasih TV gede gitu kan. Dan acaranya nggak di lapangan bola yang bekas sawah diuruk gitu. Makanya pakai tiket gitu loh, Bre. Ya, kontak Kores 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Di Medan kapan? Insya Allah kalau nggak 2 tahun lagi 3 tahun lagi, Ikhwan. Siapa bintang tamunya? Bintang tamunya kalian semua bintang tamunya. Kami di sini itu tuan rumah sana gitu. Iya, pelaksana kita. Bang Blender datang nggak? Nah, untuk tunggu 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung gitu. Tritung itu apa? 3 gitu. 3. Tritungnya jangan ditulis. Tritung itu bahasa arwah. Gitu. Kapan acaranya? Acaranya tanggal 13 September, hari Sabtu, Ikhwan, dari Bada Zuhur sampai jam 9 malam. Yang mau Bang Blender datang, kalau kalian memang cinta Bang Blender, beliin tiketnya PP. Kita tidak mengantar Tuhan. Kami berangkat sama Nora nih bawa simpati star. Sama Nora dari Jakarta ke Tongkang. Pinggir jalan. Yang mau ikut ke Jakarta numpang sama kami dari Jambi, Pak Lembang, ayo naik apa kami. Start Aceh. Jangan jauh kali lah Start Aceh. Dari Sumatera Utara Nora kami. Nora keneknya. Ya, ini udah ada yang daftar, mantap, Akhi Azul. Silakan nama lengkapnya Akhi Azul. Oh, ini akunnya Temon kalau nggak salah nih. Azul Temon itu. Guruna kayaknya nggak hadir deh. Ya hadir lah. Ulang tahun Api ketua pembina masa nggak ada? Hadir lah Ikhwan. Itu noreknya ya yang sudah sematkan di bawah, yang sudah ketik di bawah. Tolong di screenshot. BNI 75 kali 51770 plus. Jadi itu 100 tiket sudah include dengan makan dan fasilitas yang keren-keren ya. Dan acaranya juga keren ya teman-teman, acaranya keren-keren. Kalau Bang Perah ini sebagai panitia pelaksana, keren lah, jangan diragukan ya, acaranya keren. Olam kayaknya insya Allah hadir deh. Oh iya, sama ini juga kabar dari Ustadz Wafi, insya Allah ada ini, bintang tamu Ustadz Nababan juga ya, nanti ada hadir, gitu. Bang Deddy Miswar juga hadir. Oh ada, oh Masya Allah, mantap, ada Bang Deddy Miswar juga. Ini aku catat-catatin dulu namanya. Beliau diundang juga Ari Untung, banyak artis ya. Bisa kalau kita undang datang beliau. Mantap. Kalau saya yang telepon dia pasti datang. Insya Allah datang. Seharian tadi Banyumas saya sama Bang Haji Deddy Miswar ngobrol panjang lebar gitu. Masya Allah. Mengenai api. Program beliau itu mantap sekali. Jadi beliau itu mengundang kita nih, kalau ada waktu teman-teman api yang ada di Jabodetabek diundang untuk ngobrol santai di kantor beliau, ada kafe di sebelahnya. Malam apa nih mau teman-teman nih? Malam Sabtu kah? Malam Ahad kah?
Ayo Res di program ya, di pindah ya di grup. Oh iya tuh aman siap. Sabtu. Ambil latihan, siapa tahu ada yang bisa acting. Iya, yang mau pura-pura ini apa kesurupan arwah bisa tuh nanti latihan di sana. Lokasinya di Jakarta Selatan ya, Jakarta Ya, kita Selatan. bikin, kalau di Makassar kan Doti tuh, ya kita bikin di sini, bukan Doti kalau kita di sini. Santet. Bukan. Dongkrak. Acaranya tanggal 13 September hari Sabtu Ikhwan, 13 September. Jadi masih ada sebulan setengah lagi. Kalian beli baju terbaik lah, baju terbaik. Siapin cuti gitu kan, karena tanggalnya udah nggak akan berubah. Aku tempatnya udah dibayar gitu, nggak DP lagi, langsung lunas gitu Ikhwan. Jadi teman-teman itu HTM-nya 100.000, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar sana yang gak sempat hadir, silakan berpartisipasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia, supaya lebih keren gitu ya. Jadi apapun itu di luar sana, kalau hanya mengharapkan seperti HTM-nya itu, saya rasa pergerakan kita agak sempit. Karena beberapa teman luar kota juga perlu kita saling melegakan supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi diulang ya, nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Yang melebihi dari cepek gitu ya, bukan HTM, silakan hubungin saya 0813 9233 7800 untuk HTM ke Adekores. Ya Ikhwan, infak ke Bang Handi, kalau infak milat ke Bang Handi, kalau HTM to itu ke aku ya gitu. Karena aku ngedatanya untuk kalian makan nanti di sana sekalian gitu. Iya, Masjid Al Ittihad Tebet Jaksel, betul. Kores ulang lagi kontaknya 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Lu yang serius jangan terhitung-terhitung, Res. Orang nanti ini rungkat gua kalau di iniin angkanya. Enggak, tadi saya sebut nomor aku enggak 0813 9233 7800. Aman kok. Oke Ikhwan, 0813 3753 4473. Nah ini nih Ukhti Isya bener ini. Nah mantap Ukhti Cecil, andalan gue ini Ukhti Cecil. Ya UAS hadir nggak? UAS. Nah ini harusnya Ikhwan ya, harusnya kalau misalnya 2025 ini kita nggak bertempur sama terhitung di awal tahun kemarin gitu kan, harusnya itu insya Allah ada UAS gitu kan, ada Buya gitu. Cuman karena emang pertempuran ini, kemenangan itu butuh biaya gitu kan, ya jadinya kita sederhana aja dulu gitu untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan baru kita akan menghadirkan bintang tamu yang menjadi alim ulama panutan kita gitu Ikhwan. UASnya diganti dulu Res. Kalau banyak yang Satria. Res, kalau banyak yang dukung, banyak mensupport kan, oh ini sekian, biar acaranya meriah gitu loh. Kan keren. Iya, itu ke Bang Handi nanti ininya apa kontaknya gitu. Tadi kamu udah dibagi dua Bunda. Ke infaknya ke saya laporannya 0813 9233 7800. Bisa juga ke Bang Juma. Nomornya Bang Juma ada di Zulkifli Mabas di YouTube. Begitu. Betul. Bisa juga ke Akang sama-sama Humas. Nomornya Akang itu ada di YouTube beliau juga di Panglima Apologet Islam. Ini
baik yang di TikTok maupun yang di YouTube ya, yang live di YouTube gitu, kalian ini nggak terkhusus hanya netizen di TikTok, kalian juga yang di YouTube terundang gitu, dan bahkan nggak cuma di Jawa, kalian kalau di Sumatera, Kalimantan gitu kan, Papua, Makassar, datang sini ikhwan, ramaikan acara ini gitu, kami nantikan kedatangan kalian. Dan acara ini gue bikin panjang supaya apa? Supaya lama kalian foto-foto sama Gurunda. Pokoknya Gurunda datang gagah, pulang kursi roda gitu, pegel soal kakinya. Diajak foto mulu nanti. Ya aja Kores. Bercanda Panglima, aku jangan disilat. Lanjut. Siap. Undang Prof Menahem Ali. Nah itu kalau kita ngundang bintang tamu di luar itu tuh nggak bisa. Emang tadi kan udah gue jelasin gimana sih acaranya apa aja bang. Request itu yang ingin berpartisipasi infak ya, infak berbagi rezeki ya, tolong dihubungi Bang Handi untuk konfirmasi. Tapi tetap ke rekening yang sama ya teman-teman. Konfirmasinya ke Bang Handi. Itu untuk yang mau infak ya, berbagi rezeki supaya acara kita bisa meriah gitu loh. Dukungannya ya teman-teman, yang kelebihan rezekinya. Oke lanjut. Ya gitu ikhwannya, dinantikan kehadiran kalian dan beli tiket jangan lupa. Oke, mari kita lanjut berdialog. Infak 50.000 boleh nggak? Boleh. Kalian cuma mau doa aja boleh, ikhwan. Boleh banget. Saya nggak bisa hadir, Aki Kores. Saya dari jarak Jawa, zaman mantau dari jarak Jawa, jangan dari Medan. Loh, naik tongkang berangkat dari sekarang. Itu tanggal 10 udah nyampe itu. Simpatistar katanya mereka mau sewa ini Simpatistar bus. Simpatistar. Kok nggak Putra Pelangi? Simpatistar Medan Selempuan L300. Yang pasti adanya acara ini yang terutama meretakkan ginjal Oten, itu dia. Itu dia. Adakah di mereka seperti ini? Nggak ada, bos. Persatuan dan kesatuan, banyaknya denom, nggak bisa. Mau kumpul debater-debater Oten, Wanes Tritunggal ribut yang ada. Nggak bisa. Nah itulah bedanya. Yang pasti retak lagi nyeloten dah. Dari dulu nggak pernah ada Oten ciptaan kayak gini. Yang ada begaduh aja. Itu pun nggak sadar. Nah jadi kan apa ya, Akhi Blender, ini kan yang pihak Muslim sama pihak yang penghujat Islam itu kan sama-sama ngumpulin donasi gitu. Yang membedakannya gini, kalau pihak Islam uang terkumpul jadi acara, jadi barangnya kelihatan gitu kan. Nah kalau misalnya mereka ya, jadi gereja, jadi macam lah. Udah ada contoh. jadi beras rohani. Iya, jadi gaduh, jadi permasalahan. YouTube-nya gangguan tampilannya. Iya, kita ini bener ya, Akhi Erik nih. Kita uang kekumpul dari umat jadi acara gitu kan. Taruh res, kenapa? HP-nya belum terupdate, makanya enggak gerak-gerak. Gerak gambarnya gitu. Waduh, nah abis ini deh. Bukan di HP itu, nanti saya kasih tahu deh. Iya. Saya kalau live di laptop kayak gini, saya live-kan sendiri. Karena saya lagi di gunung, admin sudah istirahat. Oh, nggak bawa laptop Gurunda? Ada ini makanya. Yang di laptop itu TikToknya yang harus diupdate. Oh alah. Kayak saya kemarin udah nemukan. Di laptop saya nggak pakai TikTok, Bang Andi. Saya ngambil dari HP. Oh, HP-nya diupdate dulu TikToknya. Di Play Store-nya. Masih gunakan HP nggak? Nggak gerak katanya netizen. Tinggal diinin aja sebenarnya Gurunda. Tadi gue lihat tuh tinggal dikecilin aja sebenarnya. Tinggal naik. Itu Gurunda kalau untuk lab masuknya lewat aplikasi yang itu yang anti rungkat. Pasti normal.
Karena kan ini labnya pakai aplikasi anti rungkat. Nggak berapa sinyalnya Nggak ada pengaruh itu, tetap dari aplikasi ini. Masuknya lewat aplikasi anti rungkat. TikTok yang mau di live-nya, ke YouTube-nya pasti normal. Oke lah. Soalnya saya nggak ngerti. Anti rungkat itu yang kayak mana gitu loh maksudnya. Ya, jangan terlalu berat lah kayak gitu kasih tahunya. Akun saya nggak ada yang anti rungkat. Saya aja dikasih sama guru, udah aplikasinya gimana? Nggak tahu. Nanti habis ini teleponan. Bah. Biar diperjelas letaknya di mana kan begitu. Ya di apa aja PC. Bisa. Kalau WhatsApp laptop tuh nggak bisa forward yang belum di save namanya ya, repot juga. Tunggu Ikhwan ya. Lebih parah ini saya habis beli laptop res. Ya kan baru gitu. Terus? Baru gitu. Pas saya pulang ke rumah, saya taruh di meja. Jadi martabak telur. Hilang. Ternyata saya mimpi gitu loh. Aduh, godlok itu. Mimpi kok nggak enak banget. Mimpi yang bagus lah bang, masa mimpi kemalingan bang. Ayo teman-teman Kristen kalau mau naik silakan bertanya. Tapi dahulukan dulu akal deh. Jangan terlalu fokus ke doktrin gitu loh. Harus akal seimbang dulu tuh. Ayo yang mau berakal sehat naik. Nah ini nih apa ini? Mas Budi paling kasep. Ya. Silakan. Iya. Tadi saya dengar caranya gurunda itu siapa? Anda Muslim Kristen? Saya Islam. Gurunda itu adalah yang dianggap sebagai guru, tapi orang yang bersangkutan nggak pernah mengklaim dirinya guru. Jadi gelar guru ini dari, dengarkan dulu penjelasannya. Iya. Jadi selama ini, ya. Kamu kan bertanya kenapa kau yang ngomong? Ya, coba ya udah. Kau dibawa dulu. Orang bertanya dia yang ngomong. Berarti kamu udah pintar gitu loh, ngapain nanya? Untung aja kunci dongkrak gue hilang. Yang bertanya itu dia mendengarkan kan gitu. Jadi orang yang disebut gurunda itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai guru. Tapi karena keilmuannya lah orang-orang menyebut dia guru karena banyak ilmu yang dipetik di sana. Jadi sebagai orang muslim itu tidak pernah sombong mengklaim dirinya pinter. Begitu juga para kiai, para ulama, para ustadz, nggak ada itu. Kiai mengatakan saya kiai, nggak ada. Justru gelar itu dari umat. Ya, jadi gelar itu dari umat, bukan dari dirinya sendiri. Gimana kira-kira jawabannya ini, teman-teman? Pas, mantap. Terima kasih. Beda sama Semoga Paulus, paham ya. aku Rasul. Semoga paham ya tadi yang bertanya ya. Terima kasih. Naikkan lagi nih bang. Bertanya dia yang ngoceh. Mana kira-kira itu? Mana tadi? Teman-teman, orang kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau bicara sendiri? Dengarkan. Iya.
Iya. Hah? Kalau dia nggak mendengarkan berarti dia menguji pertanyaan kan gitu. Ya kalau kau ada orang bertanya bicara sendiri, mending kau buka komal. Kau tanyalah dirimu sendiri, baru kau jawab lagi. Kau tanya lagi dirimu, baru kau jawab lagi. Kau bangunkan lagi keluargamu, biar rame di rumah, biar Pak RT sama Pak RW datang. Heboh sekalian tuh. Ya, Budi naik lagi, Bud. Naik lagi, Bud. Naik lagi. Gua kenal suaranya. Naik lagi, Bud. Naik lagi dia. Naik lagi sini, Bud. Ini Budi, naik lagi. Saya kenal suaranya itu. Enak. Sama penipu itu diskusinya enak. Iya, ini lagi dia. Pernah nggak teman-teman mendengarkan Bang Yuma mengakui dirinya guru? Enggak. Pernah nggak Bang Yuma mengklaim saya guru? Pernah nggak? Enggak pernah. Nggak apa? Enggak. Terus siapa yang memberi gelar gurunda? Kenapa disebut guru? Enggak, siapa? Pertanyaannya Bunda, siapa yang memberi gelar gurunda? Kita lah. Ya itu. Kenapa izin ya? Kenapa disebut gurunda guru? Karena ilmu penyampaiannya, ilmu yang dia sampaikan, yang dia narasikan itulah yang kita pelajari, itu yang kita jadikan dalam berdiskusi ini. Itu yang kita jadikan bahan untuk kita berdiskusi. Jadi ilmu-ilmunya itu kita ambil, makanya dia disebut guru. Dan beliau pantas. Memang kenapa? Budi, pendeta lu aja berguru ke Bang Juma, Budi. Suaranya yang si Akang kok begini banget ya, miskin banget suara lu Kang. Iya. Terdengar miskin suaranya. Iya kayak pakai headset 5.000 akhirnya gitu. Kanan kiri suara dengar. Padahal kalau ke rumahnya meja penuh, mic-nya berapa? Nggak ada yang benar. Pakai mic yang mixio. Banyak kali apa Si Blender kalau orang lagi dibully enak ketawa lo ya. Bener-bener parah lo. Aku dengar kanan kiri suara dengar. Saya aja jauh umur daripada Bang Juma, saya nggak pernah memanggil dia, itu selalu panggil abang. Karena keilmuannya yang abang dari saya gitu loh. Dari segi umur saya lebih dewasa. Saya panggil dia guru. Jadi nggak semuanya itu kenapa? Karena kita tua, kita gengsi memanggil yang muda guru gitu, nggak boleh. Karena keilmuannya kalau Bang Juma gurunda, kalau Bang Hadi guru dan tuan. Bukan, saya Burundi, Burundi. Ya kalau memang dia Islam, kenapa dia tadi nggak mengucapkan salam? Itu juga yang kita herankan. Bang Hadi 70 netizen. Iya Bang, 70. Disapa dulu Bunda Rahma itu yang baru. HW, selamat malam HW. Terak, ini Terak kayaknya Oten nih. Terak HW, selamat malam. Kristen. Terak. HW. Ya saya kalau di sekolah dulu ya guru saya, tapi kalau di daerah sini enggak. Saya masih pakai ilmu, masih banyak berguru. Tapi kalau bahasa Indonesia saya jadi guru. Naik lagi ini aja nih. Di sekolah tapi ya. Terah. Oten. Bud, naik lagi Bud. Aku mau nanya, apa bahasa Arabnya guru? Sayyid. Ayo. Tuan itu Sayyid ya. Ustad. Nah, itu Ustad. Ayo Ten. Tapi yang pasti ya, kerennya Islam itu Nabi kita dari Arab, ya kan? Al-Quran kita bahasa Arab,
ibu kota kita Arab. Oten beda. Yesus dari Israel, Bibelnya bahasa Yunani, ibu kotanya di Roma. Nyambung nggak tuh? Nggak nyambung tiga-tiganya. Ya, kitabnya ke Arab-Araban, Blen. Kitabnya ke Arab-Araban. Entah kapan Yesus Roma, bahasa Yunani pun nggak bisa. Nggak nyambung, makanya Oten nggak pernah nyambung diskusi. Ya kalau ada agama jauh dari original teksnya ya gampang jadinya kan begitu. Alhamdulillah kita Muslim itu ya kita selalu back to original text. Karena tidak semua terjemahan itu bisa mewakili secara original teksnya. Itulah perlunya belajar. Insya Allah ada nanti guru kita nih. Saya berusaha hubungi beliau biar dia bisa buka komal sendiri. Ustadz Benyamin Solihin gitu. Beliau nanti rencana tak ajarin buka komal. Anda bisa belajar di sana nanti bagaimana menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Tapi kalau merujuk kepada original, Bang, aku udah sarankan sama Oten. Kalian kalau diskusi di Komal Klan, gunakan original kalian itu kan os-os semua, logos, kurios, ya kan, ayatos, kropos, firmanos, bahasanya os-os semua, nyerocos, pakai os semua, keren. Kalau kalian diskusi di Komal Klan Oten, gunakanlah bahasa os-os semua, atau ganti nama Tuhan kalian Pios, Pelos, sama nama bapaknya Deasu, Terios. Jangan juga dipelesetkan karena memang S-nya misalnya kurios. Iya kan, os-os semua kan. Teos. Udah baca banyak bacot lagi Kronos Krios. Iya kan, kayak Oten kan nyerocos aja. Ada masa, ada masa. Nyerocos mulutmu kau. Lumayan. Kau lah nyerocos aja, ya kan. Kayak foto profilmu kau kan, udah tutup mulut kau banyak tai. Kan kayak gini lah kau. Nyerocos kayak kropos kau. Kamu kan ngerti nggak pahami. Apanya nggak pahami? Kalau begitu, makanya kau bilang-bilang aja yang aneh-aneh. Kristen, diam dulu Mas Bro. Kalau gitu apa artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Theos? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Bro, kok diam? Malo? Theos itu kan bicara tentang kealahan. Saya nggak nanya bicara tentang apa. Theos kan bahasa Yunani tuh di Bible-mu. Nah, diartikan ke bahasa Indonesia apa? Lui lah. Hah? Lui. Macetos. Kok jadi macet? Menurutmu apa? Saya nanya lu, bukan menurut saya. Masa kau udah karatan jadi Kristen, kata Theos saja kau nggak ngerti artinya apa? Gimana kau ini kok jauh sekali dari original teks Bible? Udah tua kayak gitu, satu kata yang nggak ngerti. Macetos. Itu artinya itu Tuhan. Apalagi? Oke, Tuhan. Kalau kurios? Kristus. Kurios artinya apa? Kurios artinya apa kalau bahasa Indonesia? Itu udah saya bilang tadi, Kristus. Di mana itu kurios adalah Kristus? Di mana? Kau pakai kamus apa itu? Kamus kamu. Oh ya sudah kalau begitu. Lalu apa permasalahannya sekarang cari-cari kata seperti nggak ada yang nyari masalah. Kamu yang bermasalah di sini. Di sini orang nggak bermasalah. Nah sekarang gini dengerin. Ini aja simpelnya. Gini, jangan ngerocos, santai, dengerin dulu. Yesus itu menurut kamu kurios atau Theos? Theos. Di mana tertulis Yesus adalah Theos? Banyak di dalam Alkitab, baca Markus, ada itu Lukas. Markus berapa Yesus adalah Theos? Mungkin lebih tepatnya itu para ahli Alkitab yang bahas itu sama. Terus kamu ahli apa? Ahli neraka? Ahli nyerocos. Saya ada ahli nyerocos kau. Baru segitu aja saya tes nggak bisa lulus. Gini aja. Nggak usah. Diam. Kamu nggak punya ilmu percuma. Jadi wajarlah kamu dibilangin sama diam. Dimana terdapat wajarlah kamu dibilangin blender ngerocos doang. Ilmu nggak ada.
Jadi Blender nggak salah. Bener kata Blender, lu ngerocos gitu. Hadapi Blender orang ngerocos. Ini urusan lu. Kau nyerocos, makan saus, mencretos kau, mampos. Itu aja udah kau. Longoros kali kau. Apa yang ditanya dan dijawab kau, enggak aja kau. Longoros. Kan betul kan, nyerocos saya kalau diskusi. Enggak ada berhentinya. Macam kenal propos. Osos semua, makan kau saus. Ya minimal yang naik ke atas ini yang menguasai lah, jangan yang model congoros ya. Congoros, makan saus. Iya, kasihan kalian, kasihan. Di sini bukan, maaf cakap ya, kayak Bang Handi ini bukan ilmunya kita, wow luar biasa. Jadi nggak sebanding dengan Anda, makanya diserahkan kepada Blender. Itu masih kepada Blender, belum lagi sama Bunda Rama nanti. Kena pelanggas nanti. Laga nyerocos lagi, nyerocos. Ya penyesat itu yang ada. Si Blender kalau ngadepin orang kayak gini seneng dia. Seneng banget ya kalau ada orang menderita ya. Iya. Ada Handi itu penyesat ini. Kau penyesat, kutanya sama kau, kita buktikan yuk. Siapakah Tuhanmu yang satu-satu di Indonesia itu? Jawab, siapa? Allah. Aduh mati kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Hah? Berarti bukan Yesus ya? Bukan kan? Tahu dengar penjelasan. Macetos. Kalau udah masalah Tuhan macet. Udah sepakat kita. Oke, keren. Allah. Tadi kau menjawab Tuhanmu satu-satunya adalah Allah. Keren, dah cukup, dah habis itu. Udah, mantap. Udah habis itu aja udah. Jangan kau lagi bodohin, dah. Selesai. Berarti Tuhan Kristennya Allah, bukan Yesus. Selesai. Udah ya, bukan Yesus ya. 3 pribadi. Aduh, masuk Pak Eko. 3 pribadi lagi. Aduh, kau jangan longoros kau. Jangan kirim sama kau, tahu kau. Ada kau aja tunggal. Kalau sudah S1 tunggal satu-satunya, jangan kau bilang lagi 3. Ya. Longoros sekali kau. Dia adalah 3 pribadi. Kamu kan nggak tahu penjelasannya. Coba kalau kamu masuk Kristen, kamu pasti Kau pikir ini longor masuk Kristen tuh kayak kau ini longor. Kau pikir kamu longor? Kau pikir kamu longor sama kayak kau? Ayo kita buktikan ya. Tuhan kau bisa nggak kau jelaskan Tritunggal ini? Bisa nggak kau jelaskan Tritunggal? Bisa ya? Iya. 1, 2, 3 ya? Iya. Betul ya, kau jelaskan ya? Iya. Nah, baik. Bentar. Buktikan. Aku pun sulit aku mikirkan Tritunggal ini. Tahu kau sulit sampai sekarang. Tapi sebelum pernah aku dapat jelaskan tentang ketritunggalan, coba baca sama saya di Al-Qur'anmu tentang Muhammad yang menikahi wanita di bawah. Gak usah lagi ke Al-Quran. Yang gak usah kau bahas-bahas itu lagi dulu. Ini dulu selesaikan dulu. Ya. Dan di mana terdapat juga di Al-Qur'anmu bahwa semua orang muslim di dunia ini bisa menikahi siapa saja, boleh beristri 4, 5 sampai 10. Ini Yesus. Ya. Dan terdapat di mana juga. Buat perumpamaan ya. Ini garpu Yesus, ini Bapa. Udah. Ini Roh Kudus. 3 nih ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3. Jadi 1 ya. Benar. Benar, Ben? Di mana terdapat di Al-Quran kalian bahwa laki-laki yang ada di surga nanti kerjanya memecahkan perawan perempuan. Gak cukupkah sama istri kalian? Udahlah, orang gila dia mah. Kita nggak butuh orang gila lah. Cik, udah Ten. Belum mana dia? Macet dia, mati, mau dianalogikan, biar mencret dia, biar malu. Kok turun dia? Kau analogikan 3 jadi 1 nih, obeng, mancis, garpu. Ayo, kok turun? Macet kalau dibuat analogi. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa jelaskan Trinitas. Sakit kepala aku makan bodrek. 3 bisa, bom bisa blend, bom bisa pakai pulpen dia. Tutupnya. Kemarin lagi, saya kan jelas.
Tapi sebelum saya jelaskan kepada engkau terkait tentang Alkitab kami, bro, jelaskan dulu sama saya di mana terdapat bagian mana ketika nanti laki-laki masuk surga itu kerjanya memecahkan perawan perempuan. Oke, baik. Oke. Di surga kami bidadari, ya, bidadari itu manusia, oke? Nah, di surga kau domba. Sekarang mana mau pilih? Wahyu 19:7. Di surga kau itu dengan domba, di surga kami dengan manusia. Jadi mana kau pilih? Hah? Dengan binatang atau dengan manusia? Mana kau pilih? Argumen gua kepake. Mana kau pilih? Surga, iya nggak apa-apa, iya kau bilang iya memang dengan bidadari, kami dengan bidadari. Tapi kau pesta perkawinan anak domba, pesta perkawinan. Kawin itu apa? Kawin itu apa, woi? Pesta perkawinan anak domba. Kau di surga kau embe. Nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang kau pilih mana? Pilih kau surganya Islam apa surganya Kristen? Surganya Islam dengan bidadari yaitu manusia. Surga Kristen dengan binatang yaitu domba. Pilih mana kau? Pilih mana? Kau makan surga kau tuh, bodoh. Kau makan surga kau tuh, dengan binatang tuh. Makanya kau kalau mati pakai jas, biar supaya kau kawin rupanya. Begini kan rupanya. Kau mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri. Terus pakai peti, ganteng-ganteng kalian. Rupanya mau kawin dengan domba kalian, dengan binatang. Bodoh kali kau, longor kali kau. Kau makan surga kau. Kau pikir selera kami dengan surga kau? Surga kau, Kau makan surga kau tuh, bodoh kali kau. Apa kau? Ya udah, aku milih surga Islam. Kenapa rupanya? Dengan bidadari. Kenapa? Apa urusan kau? Kau sibuk kali kau. Kenapa rupanya? Biarlah dengan manusia daripada surga kau dengan binatang. Dengan binatang surga kau binatang. Nanti kau pun suara kau pas lah kau kayak binatang. Kau juga di perumpamaan binatang kau. Makanya sepatu kau terbalik kalau mati kau pakai jas. Kau pikirkanlah itu. Jadi kau selalu membahas itu. Kenapa? Rupanya kau iri karena surga kau tidak dengan bidadari, surga kau dengan binatang, makanya kau iri. Kalian selalu bahas-bahas itu. Gitu. Makanya kau minta sama Tuhan kau, oh Tuhan, jadikan juga lah surga kami bidadari, janganlah binatang. Minta itu sama Tuhan kau, jangan ke kami kau irinya. Kau minta sama Tuhan kau tuh Yesus, oh Tuhan, tolonglah Tuhan surga kami ini datangkan juga lah kayak Islam sana, ada bidadarinya, janganlah binatang domba ini Tuhan. Nah, gitulah maunya kau. Jadi kau ngadu kau kepada Tuhan kau, ya, jangan kepada kami kau iri. Kalau kalian kan iri, ya, memang kayak gitulah. Nah, angek kau kan, angek kau. Kau siapkan sajalah nanti sebelum kau mati, ya, sebelum kau mati, bilang sama keluarga kau, bawa kondom kau banyak-banyak, ya, bawa kondom, biar kau sorong itu domba itu, kau sorong, ya, paham kau? Pakai sepatu terbalik kau, pakai sempak kau, jangan lupa nggak pakai sempak kau, ya, biar kau punya otak sedikit. Jadi itulah kenapa iri kau, angek kau, iri kau. Surga kau tuh nggak ada bidadari, nggak ada, karena ada binatang. Kau makanlah perang naga, yang ada surga kau tuh perang naga, udah binatang, domba, kau sorong itu pantatnya, bodoh. Kau sorong lah, mbek lah kau mengais-ngais itu. Kau angkat kaki kau satu. Dari sekarang kau belajar, longor, ya, biar pintar kau, biar kau dapatkan itu. Karena itu berpesta, pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Udah, itu aja, udah. Kau sorong, bawa kondom kau banyak-banyak, ya. Kau bilang sama keluarga kau nanti kalau mati, paham kau? Bawa kondom kau, terus bawa kau helm, pakai helm 2 peti kau nanti. Jangan 1 peti, 2 peti, satu lagi bawa tilam untuk biar pukul nggak tahan pukul kau badan kau. Longor. Angek kau. Nah, kenapa? Udah jelas kau sekarang kan? Udah kan? Udah jelas kan? Udah tahu kau kan? Udah tahu. Karena iri kau dengan surganya kami, makanya selalu kau bahas. Sekarang udah tahu kau kan? Udah kau sadarin? Ya makanya sekarang sudah kau sadarin kan? Surga kau itu dengan binatang. Tahu kau? Karena kalian pun diperumpamakan dengan binatang. Kayak gitulah kau. Karena kayak kau nih nyerocos saja jongor kau. Pas lah, nyerocos saya tahu kau. Jadi sekarang udah tahu. Nah, sekarang apa masalah kau? Apa masalah kau? Ketika surga kami dengan manusia yaitu bidadari, apa masalah kau? Iri kau? Woi longor, iri kau? Kau jawab dulu. Iri kau? Kenapa? Nggak kau dapatkan? Kau minta sama Tuhan kau, bodoh. Kau minta, Tuhan, jadikanlah biar jangan domba. Udah. Apalagi iri kau? Sama siapa kau lagi iri? Sama Nabi kami juga iri. Ya. Apa kau? Woi, surga kau. Udah tahu kau surga kau sekarang? Udah tahu? Udah tahu kau surga kau ada binatang?
Woi, surga kau dan binatang, kau tahu kok? Udah laput tua, makan biawak kau, sungainya pun keruh kata Kepas. Sungai kalian surganya keruh tuh, airnya keruh. Nyuci, ada rumah KPR di dalam surga, rumah KPR. Makanya kau sedih kali di surga kau dia, sedih kali kau. Makanya dari sekarang kau minta sama Tuhan kau, ya Tuhan. Si Kepas bilang, surganya dia ada laput tua di dalam surganya. Terus ada biawak, rumahnya rumah KPR, rumah KPR, sungainya air keruh, air keruh sungainya, bukan jernih tau kok. Jadi nyuci, jadi gimana nyucinya? Di sungai itu lah nyuci air keruh, minum lama tua. Iya, sekali kambing, airnya warna kuning tau kok. Kayak gitulah surga kau. Yang penting ada babi, makan babi gratis. Itulah surga kau. Kenapa? Iri kau, Longor? Iri, woi Lapet, iri kau, iri kau. Udah tahu kau kan? Di sepanjang sungai itu dibangun kandang babi. Udah kandang babi ya. Disitulah beraknya babi, disitulah kau mandi, disitulah kau nyuci pakaian, disitulah surga kau, sungainya keruh tau kau. Mandi di situ. Rumah KPR. Surga mereka tuh ada pesundel loh. Mantan beli. Ada, ya pesundal. Aduh ya betul. Pesundal. Di dalam kau kena pajak kau nanti, kena pajak kau di dalam. Hati-hati kau, kena pajak. Karena dalam surga kau pemungut cukai, pemungut pajak, sama pesundal udah masuk surga. Nah, paham kau ya? Jadi, siapa nama kau nih? Woi, siapa nama kau? Pak PS Christine. Jadi kusarankan sama kau dari sekarang ya, sesuai dengan firman Tuhan kau di Hosea 3 nomor 1. Tuhanmu berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kemudian di Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus mengatakan wanita pesundal duluan masuk ke dalam surga. Nah pertanyaannya, apakah istri kau, anak kau sudah jadi pesundal? Woi, udah jadi pesundal nggak? Woi, biar masuk surga. Kutanya sama kau, apakah mama kau, bini kau, anak kau yang perempuan sudah jadi pesundal? Sini, kalau belum jadi pesundal di sini, DM aku, biar kita jadikan pesundal. Daftar, biar masuk surga. Woi, Longor, biar masuk surga. Jadikan dulu bini kau, mama kau pesundal. Kok, woi, Longor, ya. Kalau sudah jadi pesundal, biar masuk surga. Daftar sama aku. Nggak apa-apa lah, walaupun mukanya petak-petak kayak kau ini nggak apa-apa lah. Tapi jangan mahal-mahal, ya bos. Jangan mahal-mahal. Jadikan dulu pesundal, ya. Jangan mahal-mahal. Kalau ada dalilnya di Bible itu gantikan seperti nasi bungkus atau nasi goreng, ya. Jadi kau jadikan mama kau udah jadi, udah jadi pesundal nggak? Woi, bini kau udah jadi pesundal nggak? Itu kau pikirkan. Biar masuk surga bos, biar masuk surga, ya. Paham kau? Udah paham kau kan? Longor, udah paham? Pertanyaanku, Oten. Pertanyaanku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Udah jadi pesundal? Udah jadi pesundal nggak? Belum. Kau DM aku, kau DM nggak apa-apa. Aku memang lagi cari. Tapi jangan mahal-mahal lah. Kau jangan dapat komisi di situ ya. Jangan dapat komisi, ya. Jangan dapat komisi kau. Apa kau bilang? Nggak perawan bini kau. Bodoh kali kau, nggak perawan lah bini kau. Udah kau pakai, kau pun Longor kau. Apa yang kau bilang? Apa? Kau lahir dari mana? Kepala otak. Apa yang kau ajarkan? Apa kau bilang? Apa? Kemenyan. Ngapain kau bawa kemenyan? Kau biar dukun nih. Gila kau ya. Kemenyan pula kau bilang. Ngapain ya kau? Kau dukun apa sebenarnya kau nih? Kau dukun? Apanya kau? Perempuan pesundal. Udah. Wanita Oten itu harus jadi perempuan pesundal. Kau pesundal itu apa? Jadi perempuan pesundal agar masuk ke surga. Kau ikutin perkataan Tuhanmu, ya. Jangan kau nggak jadi pesundal. Makanya aku tanya, udah jadi atau belum? Woi, udah jadi nggak? Mama kau masih hidup? Masih hidup mama kau? Mama kau duluan mati, masih hidup? Masih hidup nggak mama kau? Woi, nggak perlu membayangkan. Udah bisa ku bayangkan mama kau tuh mukanya peta. Udah bisa ku bayangkan. Masih hidup nggak mama kau? Masih hidup nggak? Iya. Woi, Longor, masih hidup nggak mama kau? Masih hidup? Iya, nggak apa-apa kan udah aku bilang. Nggak usah lagi dibahas itu, tadi udah aku bilang. Ketika surga kami dengan perawan dan bidadari manusia, ya. Kalau di surga kau dengan binatang. Pagi, malam. Aduh, Rasmi. Rasmi, ada. Oke, dalam pesundal Rasmi ya. Itu di Hosea 3 nomor 1, Tuhanmu mengatakan, pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersundal. Oke? Dan kemudian Yesus mengatakan, perempuan pesundal duluan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah kau sudah jadi pesundal? Ya, biar aku jawab ya. Ya.
Oke, kita buka di Wahyu 22 ayat 15. Bising kali kau, macam diangkut kau. Ya udah, dengarkan aja lah. Wahyu 22 ayat 15, aku baca ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Jadi di situ dikatakan pesundal, pembunuh, pendusta tinggal di luar, tidak masuk luar mana? dalam kerajaan surga. Di luar teras atau di luar halaman? Di luar surga. Di luar surga itu apa? Ini yang aku baca. Ya, ini kan yang aku baca Wahyu tentang nubuatan akhir zaman. Di luar surga itu apa tempatnya? Bisa jadi teras, halaman, kebun, apa di luar surga itu apa? Di luar surgamu itu apa? Halaman kah? Tempat parkir kah? Wahai kamu otak blender, kamu akan tidak paham tentang Alkitab. Iya, di luar surga itu apa? Yang intinya di luar surga, tidak masuk ke dalam kerajaan. Iya, di luar surga itu apa? Mau di mana itu ya terserah, yang penting tidak masuk, itu aja. Jadi mananya yang betul ini? Jadi pernyataan Yesus di Matius 21 salah itu? Salah, sama dihapusnya salah. Salah itu. Dikoyak aja tuh, dihapus aja tuh. Ya udah Blen, jadi tukang parkir Blen. Tukang parkir. Iya, pemungut cukai. Sama jual diri di sana, di luar surga jual diri. Jadi salah itu. Itu otak blender, kan nggak paham tentang Alkitab. Bukan di tadi yang kau baca di Perjanjian Baru, berjalan duluan katanya kan, berjalan duluan ke surga, kan tidak dikatakan masuk surga. Perempuan sundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga, duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Berjalan duluan, baca yang benar dong. Ya apa bedanya itu, berjalan duluan masuk sama aja. Berjalan duluan tetapi tidak dikasih masuk, menunggu di luar. Masuk ke dalam kerajaan surga, jangan kau kurangin pembahasannya. Apanya kau? Berjalan duluan, kau buka deh ayatnya. Berjalan duluan. Iya, duluan masuk kemana? Ke surga. Iya, berjalan duluan ke surga. Iya, ya udahlah, mari masuk surga. Ya udah, kan berarti masuk surga kan? Belum dikatakan finish di tempat kan gitu. Iya, berjalan kemana? Berjalan kemana? Berjalan kemana? Proses kan? Berjalan kemana? Proses kan? Berjalan duluan ke surga. Dengar ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendahului. Masuk bukan Berjalan duluan, bukan deh. Masuk bukan nunggu di luar. Jangan ini. Masuk. Jangan bersaksi dusta, masuk longor. Mendahului masuk. Lah masuk longor, masuk. Mendahului masuk. Itu kata-katanya. Ya ampun. Ini nih, kau baca nih. Masuk nih longor nih, kau tengok nih. Masuk. Kau pikir nipu? Ya. Nih masuk. Masuk, paham kau? Udah masuk nih. Oh, langsung nih longor, masuk. Ya, nggak ada kami dusta-dusta sini. Paham kau? Nggak nampak. Ini kau bilang bukannya ada nampak, bukannya terbaca. Nampak, ntar kuning. Masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Masuk nih longor, kau nggak aja. Alkitabmu pun macam-macam warnanya. Mana ada Alkitab macam-macam warnanya? Longor kali. Ini apa nih? Ini apa? Masuk. Yang mana itu bacanya biar inilah. Pula buka TB. Matius 21 nomor 31. 21 nomor 31.
Bentar aku buka ya, Matius 21. Kau pikir kami menipu kayak kau? Musik kau itu musik kau. Kau adalah petua nih ya. Otak Ya, Matius 21 ayat 31. Iya. Ya kan? Ayat 31 kan? Iya, iya. Otak blender. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mananya ini? Mana ada tentang perempuan sundal sini? Oh iya ini. Terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk Sebab kan? Masuk. Yohanes datang ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Masuk nggak Tetapi tuh? pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya Masuk kepada nggak? ini kan perempuan. Masuk nggak? Ya perempuan Masuk sundal nggak? yang percaya. Jam tangan sama cincin masuk nggak? Percaya. Hah? Masuk jam tangan sama cincin. Masuk. Apalagi? Dengar, kalau yang percaya itu berarti dia sudah bertobat. Longor Kan kali yang kau bertobat percaya, situ kan. kan? Tadi kau tadi nipu mengatakan berjalan. Mana ada berjalan situ kan? Masuk kan? Kau tadi mengatakan berjalan. Di mana berjalan? Surga apabila ada Di situ kata masuk. Udah. Belum masuk. Nah, sekarang pertanyaannya Rasmi ya. Karena di Hosea 3 nomor 1. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. Rasmi. Diam kau Chris. Woi Longor. Diam kau. Kau baca dulu Hosea 3 nomor 1. Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kesimpulannya sudah jelas. Sesuai itu, ketika Tuhan mau memerintahkan perempuan pesundal, makanya perempuan pesundal masuk dalam kerajaan surga. Iya, apabila ada pertobatan, baca kalimat terakhirnya. Ya udah, sekarang pertanyaan aku Chris, Chris, pertanyaan aku, apakah binimu sudah jadi pesundal? Ya. Istrimu jadi pesundal. Nah, macet kau, apakah mamamu sudah jadi pesundal? Nah, enak kali pepe istrimu. Ya aduh kok panas kau Longor, kok panas bos, kok panas. Nah sekarang udah aku tanya sama kau, apakah binimu sudah jadi pesendal? Iya, binimu perempuan sundal kan. Macet kau. Apakah mama kau sudah jadi pesundal, anak kau? Binimu boleh masuk. Biar masuk surga. Pertobatan. Iya, biar masuk surga. Di mana ada pertobatan? Di mana ada kata pertobatan situ? Di mana? Di mana ada kata pertobatan? Baca terakhirnya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Setelah di mana? Perempuan sundal baca terakhir. Di mana aku baca? Perlu saya baca. Dia di mana? Kau kata pertobatan itu di mana? Aku baca sini. Di mana? Kau sebutkan. Di mana? Sebutkan. Perempuan sundal. Enggak ada di situ pertobatan Longor. Terakhirnya. Enggak ada. Apa enggak ada? Enggak ada. Kalau memang ada kau tunjukkan. Pakai mata itu jangan pakai mata. Enggak ada. Kau yang ada otak kau. Kau tunjukkan biar aku bacakan di sini. Mana? Pakai mata satu goblok. Mana? Di mana terus bertobat di situ? Mana Longor? Mana? Mana? Kau sebutkan biar aku buka di sini. Kau sebutkan. Di mana dibaca? Mana yang harus kubaca? Kamu tadi kan sudah memulainya tentang. Enggak ada di situ bertobat. Enggak ada Longor. Enggak ada. Baca sekarang sama saya biar saya jelasin. Baca kepala bapak kau dulu baca. Kau baca tak apa yang ku baca di situ. Bisa baca kak. Ya makanya di mana yang harus ku baca? Enggak ada bertobat di situ Longor. Karena kamu lebih kepada. Ya makanya di mana tertulis? Di mana tertulis? Oi Bangki. Di mana tertulis? Kau bodoh kali. Kau udah tua pun bodoh kali kau. Panas. Longor kali kau. Aku tanya di mana tertulis? Di mana tertulis Bangki? Ketawa kau dibilang Bangki. Otak goblok kamu. Otak kau yang nggak ada. Di mana tertulis bertobat? Menipu aja kerja kau. Kamu tadi yang memunculkan ayatnya, lalu kamu bisa baca sekarang. Ya terus nggak ada di situ bertobat. Kau tadi mengatakan ada bertobat di situ. Di mana? Baca kepala bapak kau baca di situ nggak ada bertobat Longor. Baca otak sama kau. saya cantik. Ya mana bertobat mana? Kau tunjukkan ada tulisan bertobat di situ mana? Ya, baca dulu sama saya. Mana? Cantik. Sama saya. Kau gila aku nih kau nih nggak ada. Selera kau sama aku. Iya, sepertinya kamu tuh perempuan lebih daripada perempuan. Aduh, gawat nih. Bahaya nih. Kentut kau punya apa? Itu kentut kau tahu mau? Selera kau mau? Biar saya jelaskan. Nggak perlu kau jelaskan. Woi. Kau paham nggak? Nggak ada tertulis bertobat di situ, bodoh. Baca dulu sama kita di sini. Apa yang harus ku baca? Ya,
Tadi kan kamu memberikan ayat bagi kita untuk kita bahas. Oh, lihat loh Yesus loh. Kau tanya si Rasmi, ada nggak tertulis bertobat di situ? Kau tanya ini sebelah kau tuh. Bisa masuk surga. Kami ya, terus orang Kristen yang percaya boleh masuk surga. Mana? Ya. Mana yang percaya? Bertobat. Mana yang percaya di sini? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dengar kau, Longor. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Di mana di situ bertobat dan percaya? Di mana tertulis? Teruskan terus. Di mana? Di bawahnya. Teruskan. Di mana lagi diteruskan? Ayat 32-nya itu. Baca kau, jangan kau menyuruh-nyuruh. Bacakan. Jangan nanti yang lain baca. Biar aku baca ya. Oke. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, jadi perempuan sundal itu percaya kepada Yohanes. Gitu loh. Terus karena percaya dia kepada Yohanes, karena percaya dia kepada Yohanes terus masuk ke dalam ke surga gitu. Iya, karena Yohanes memberitakan jalan kebenaran. Iya, berarti perempuan sundal ini percaya sama Yohanes, makanya dia masuk surga. Aduh, jangan bawa-bawa kita di mana-mana otak blender. Itu dulu kan, itu kan berarti kan, karena percaya terhadap Yohanes makanya masuk surga. Ya itu. Yohanes. Iya, karena Yohanes. Iya kan, benar kan? Nah, sekarang ku tanya sama kalian. Sekarang ku tanya sama kau. Chris? Ku tanya sama kau percaya Yohanes nggak? Dengarin dulu. Kau percaya Yohanes tidak? Aku tanya kau dulu. Saya percaya Yohanes menyampaikan. Ya udah, kalau percaya kau dengan Yohanes, berarti memang benar harus jadi pesundal bini kau sama mama kau, bodoh. Ya udahlah, kalau begitu memang harus jadi pesundal. Sama seperti Ustaz. Ya udah sama. Nah, kalau kau percaya sesuai dengan ayat yang kalian sampaikan, berarti kau, mama kau juga harus jadi pesendal. Karena kau percaya. Selesai. Ya kan? Jadi pesendal mamamu. Punya pikiran, tapi kamu kasih pikiranmu tuh di bawah pantatmu. Kok di bawah pantatmu gimana? Kau lah yang pikiran kau di pantat, otak kau di pantat. Kalau pikiranmu ada di otakmu, bro, di dalam otakmu, kamu pasti bisa berkata-kata lebih bagus. Emang kau punya otak? Ya, saya punya otak. Kau punya otak nggak? Tadi ngomongin blender cantik, sekarang ngomongin pantat. Iya, kayaknya iya. agak lain ini. Agak lain nih. Pantatku ini agak hitam memang, tapi bulat. Mau. Nah, itu agak bulat memang pantatku ini. Lagi kamu. Sor. Ya udah, terserah. Agak bulat, tapi hitam. Pembalasnya mungkin kamu itu kan binatang. Iya, agak hitam. Sama kamu, bro, ya. Saya jelaskan bahwa perempuan sundal dan siapapun boleh masuk surga, termasuk binimu yang sundal itu apabila yang mendahului Yesus. Ya. Kau percaya tadi Yohanes, sekarang Yesus. Mana cakap kau? Tadi Yohanes, sekarang Yesus. Yohanes itu bertugas menyampaikan kebenaran. Ya. Apanya Yohanes? Yang percaya Yohanes masuk ke surga. Aduh. Nggak usah kemana-mana, kau cakap. Oh udah, itu jelas ya. Di Hosea 3 nomor 1. Perintah Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Udah, diperintahkan untuk mencintai perempuan. Di mana terdapat? Hosea 3 nomor 1. Baca dengan baik-baik ya. Udah baca resmi yang baca. Kau pikir aku nipu? Kasih tahu sama kita lah. Kasih resmi, buka resmi. Hosea 3 nomor 1 resmi. Itu sama, di situ perintah Tuhan berfirman. Ya udah. Apa yang ku baca resmi. Aku kameraku megapiksel, kabur dia. Karena ada resmi dia nggak nampak. Murahan. Merek Oten, HP ku merek Oten, jadi susah. Murah. Merek Oten HP ku. Yang 2 juta itu kan bang. Kodenya Longor. Buka resmi. Hosea 3 nomor 1. Jadi memang kalian ini harus diciptakan di dunia untuk melakukan dosa. PS.
Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, maka sebentar. Karena kalau kalian tidak melakukan dosa, sia-sialah Yesus mati di tiang salib untuk menembus dosa kalian. Menurut kitab menurut 1 Yohanes 2. Biar dibaca dulu ayat Ya sebentar. Oke, nanti gampang itu. Menurut 1 Yohanes 2 nomor 2, dan ia adalah pendamaian untuk Congor kau bawa babi pakai data jangan tanya, jangan pakai congor kau. Abangku cantikku blender official. Cantik pula lagi, aduh mak mati kita cantik, aduh cantik. Agak lain ini. Agak lain nah, cantik bah. Pakai data cantik ya. Udahlah, kamu kan perempuan, dengerin dulu perempuan. Nah, jadilah bang. Mungkin secara logika lain ya, betul yang disampaikan abang kita bahwa terserahmu, artinya boleh saja yang sundal, yang pungut cukai, kan ada juga nanti Yesus itu sebagai pendamai dia. Berarti boleh melakukan apa saja ya. Itu kan mungkin menurut kita itu kebebasan dunia ya. Tetapi kalau kita baca kisah para rasul, dia menjelaskan kepada kita di sana bagaimana Yesus itu yang coba Anda artikan dulu 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Coba Anda artikan dulu. Kami pengen tahu sejauh apa Anda memahami Bible ini, coba. Saya bacakan pertama ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, Kristen mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang keduanya, dan dia itu Yesus ya, adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa orang-orang Kristen. Dan bukan untuk dosa orang Kristen saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kecuali aku, Bang Erik Cinta Solawat. Saya tidak mau menumbalkan anak manusia yang bernama Yesus itu dengan atas segala dosa yang kubur. Nggak mau. Kan kalian aja. Kalau mau blender silakan blender. Aku nggak mau. Ya, oke. Saya jelaskan secara singkatnya begini. Yesus datang untuk melakukan keselamatan bagi kita yang sudah berdosa. Apakah pertanyaan sekarang? Muak kali aku dengar itu. Ini perempuan juga dia